Aku dari dulu kehidupanku adalah cacing-cacing naga-naga aku. Ini cerita jual kesedihan ini. Aku sama mamaku sayang banget karena papaku ini KDRT. Aku merasa di lingkungan Chinese aku nggak mungkin jadi apa-apa. Makanya aku merasa oh ya udah, apa cara mendapatkan konversi money tercepat? Jadi apa ya? Aku ngelihat stand up sebagai peluang. Oke guys, balik lagi di podcast Join Aja Bro Season 3. Dan kita kedatangan nih, orang yang meresahkan. Kenapa gitu sih ngomongnya kok Ya meresahkan? nggak tahu kenapa lu harus begitu, pertanyaan gua. Nah, tapi kan meresahkan. Gara-gara lu nih rame nih, senior-senior banyak turun gunung. Nah, itu kan tujuannya. Ya. Pertanyaan gua itu settingan kan? Apa? Langsung gua tembak, settingan. Settingan enggak, aku cuma pengen jujur. Karena percuma kok. Zaman sekarang itu aku ngerasa mau ngaku tetap diomong salah, nggak ngaku salah. Ya udah mentokin kanan sekalian. Komedi kok. Itu nggak komedi sih bro, lu bukan pinggir jurang, lu udah terjun ke jurang. Karena percuma ngaku make juga diomongin size kecil, ya kan? Size kecil kayak natural. Banyak kan orang yang bilang gitu kan. Ya mereka kan nggak tahu aku masuk PID kan Oktober 2025. Gila. Berarti kan 3 bulan kan, kurang lebih 3 bulan. Berarti EIC itu aku cuma dapat 7 minggu kok masuk PID. Nggak sempat cutting bulking. Terus kalau misalnya nggak ngaku juga, ya masa progres gitu nggak ngaku, gitu-gitu sih kok. Jadi kayak Gila. Jadi itu lu bener-bener on the spot? on the spot. Tapi lu udah bawa waktu itu? Bahwa orang-orang nggak lihat itu gimmick kan, aku aja bilang, oh aku lagi sesi bulking, aku sekarang lagi jamnya makan, boleh nggak om aku makan? Ini makanannya enak nih, ada seratnya, terus karbonnya juga ini, protein ini, om harus coba. Aku kasihin produk om Deddy sendiri. Nah kan itu udah kelihatan komedi kan. Terus aku bilang, biasanya kalau habis makan-makan gini ini kita pengen dessert, tapi kita takut, maksudnya kalori bengkak, macrosnya belum tentu jujur. Ini boleh ya om kita coba makan dessert di sini, aku keluarin produknya Nada. Kan udah kelihatan komedi banget. Oh. Ya gitu sih, jadi menurut gimmick lah. Walah. Anjir. Tapi kalau misalnya gimmick berarti Apa? dosisnya juga gimmick. Dosisnya serius. Ya, serius. Tapi kan GH itu ini kok, aku ngerasa GH kan bermasuk after AIC kan. Oh, habis EIC, sebelum EIC itu dosis berapa ya? Paling cuma 2 IU. 2 IU mah dosis Ini kita apa? belum ada 5 menit udah ngomong dosis nih. Serius. Serius banget Kan nih. ini kan kata lu tadi yang Tapi Ya udah Rama. oke. Nggak, Tapi gua make memang sure ini doang. sih, dosis GH 10 IU itu bahaya. Bahaya buat dompet. Enggak, tapi getar. Aku sebenarnya mau nanya gini ya, Van ya. Ini 10 sebentar. HGH-mu bentuknya pen apa? Peptide. Iya. Yang pen. Bukan yang ini. Enggak yang salah kan? Ini 10 IO atau 10 klik? 10 IU. Bener. Berarti berapa klik itu? Kalau yang 200 mg, kalau yang 200 IU itu kan per 2 klik, per 3 klik 2 mg kan? 2 IU per 3 klik. Terus kalau per yang 100, pokoknya aku biasanya yang pokoknya per 3 klik lah sehari itu kurang lebih berapa ya? Wait. Pokoknya 10, beneran 10 IU kok. Aku pastiin sesuai dosisnya kok. Pertanyaan gue, lu udah bener-bener do your research untuk jump in ke sini? Kan ada coach. No, gue Coachnya paham. tahu. Tapi kan coach Iya. tetap orang. At the end Iya, kan iya. badan lu. Betul. Ya kan? Gue sih pribadi lu mau pakai 10, 15, 2. Nggak masalah. Oke. Gue nggak menghakimi. Gue cuman pengen tahu lu udah sadar dengan konsekuensinya. Konsekuensinya dompet kering bukan? I don't know. Itu salah satunya. Tapi kan lu beneran udah do your research atau lu cuman apapun yang coach lu ngomong, lu anggap itu bener dan lu nggak cross check data lagi? Do research udah beberapa. Karena FYP TikTok itu isinya gitu semua. Do research di TikTok. Enggak, kan beneran kok. Aku ngeliat. Maksudnya orang-orang bilang semua peptide dimasukin. Bro, peptide tuh banyak banget jenisnya. Maksudku, Banyak kalau kita masukin cuman 10 jenis peptide, 9 jenis peptide yang stack, misal TB500, BB157 kan hitungannya ada 2 ya kok ya. Nah, kalau aku bilang semua peptide dimasukin, ya masa ribuan peptide aku masukin ke badan? Enggak, cuman ya stacknya mungkin 8, 7. Ini sebenarnya kamu memutuskan untuk seperti itu kenapa? Seperti... Maksudnya untuk berlomba, Oke. terus sampai menggunakan PID dan sebagainya. Ini kenapa tiba-tiba gitu loh? Yang tadinya kan kamu kan bukan orang yang
Nge-gym banget. Nge-gym banget kan. Iya. Kenapa tiba-tiba putusin, oke, gue mau bertanding, gue pengen jadi atlet. Oh enggak, kalau nge-gym udah hobi dari lama. Kebetulan lu nggak ada hobi selain nge-gym menurutku. Sudah berapa tahun? Sudah nge-gym 2014. Lu umur berapa sih, Bro? 26. 2014 aku udah nge-gym. Sebelum orang tua bangkrut lah nge-gym. Terus apa itu kan akhir-akhir ini juga pekerjaan-pekerjaan udah menurutku monoton lah, maksudku kayak misalnya stand up dan lain-lain. Aku pengen mencabang ke hal yang lain. Sebenarnya kayak EIC ini pengen jadi gebrakan pertama. Gebrakan yang maksudnya di luar yang aku biasa lakukan. Dan aku belum pernah diet kontes yang bener-bener strict banget loh. Terus juga beberapa kan aku juga lihat kan kayak orang-orang di FYP luar itu maksudnya ada orang gini. Oh terus ada PED, ada ini barusan research, terus research kenalan sama coach, ya nggak usah sebut nama lah, udah tahu lah pasti, kalau Victor Von Orman. Terus ya udah sambil research itu sambil jalanin, makin suka sama skena ini bodybuilding. Oke, mungkin pertanyaanku gini, setelah kamu tanding, kamu dapat apa yang kamu mau? Dapat. Menurut lu se-fun itu? Se-fun itu. Dan se-worth it itu? Se-worth it itu. Menurutku se-worth it itu karena seru banget. Apalagi kan kiblatku join aja bro. Ini enggak, ini beneran. Enggak, Kak, ini bukan menjilat ini. Kiblatku karena ini kayak aku nggak ada hal yang aku sukain selain bodybuilding. Aku spend duitku kemana buat hobi gitu. Oh. Makanya aku ngerasa kayak ya udahlah aku spend di sini as long health markerku bagus, Ya. terus terkontrol, ya nggak usah munafik lah. Harus ada guidance-nya lah ya. Terus kalau, Poin-poin yang terpenting. nah yang aku bingung juga ini kan banyak orang yang bilang aku menginfluence orang. Menginfluence orang buat make HGH 10 Ayu. Bro, research dulu bro, harga HGH 10 Ayu itu berapa, bener kan? Kalau misalnya kita contoh nih, anak kecil, anak remaja bilang 15 tahun, anak remaja 17 tahun SMA, tiba-tiba gini, bilang sama mamanya, Mama, minta duit dong, buat apa? Beli HGH, gitu. Minta ya mama, satu file harganya berapa? Oh ini 450.000 gini kan. Butuh berapa file? 10 IU berarti kurang lebih ini 70 file seminggu pasti ditampar tuh keluar dari kakak, yakin aku. Karena kan belasan juta kan, menurutku aku nginfluence dari mana gitu. Bener kan? Ya mending beli Vario second ya kan daripada aku ya. Aku nginfluence dari mana aku bingung gitu. Terus kalau orang nyerang size-ku, ya aku masuk PID 2025. Oke, mungkin gini lah ya. Oktober. Ini kan suatu hal yang baru ya buat kamu ya. Ketika kamu dikenalkan dengan hal baru ini, terus kamu lihat harganya segini, kamu nggak kaget? Apa? Nggak kaget. Awalnya kaget, tapi aku mikir kan, aku ada target. Oh ya udahlah, aku bakal gunain GH sampai Agustus. Mungkin yang di kepala aku ya, waktu itu adalah menggunakan GH sampai Agustus 2026 ini. Aku bakal ngejar size karena kan nggak mungkiri fakta kan, aku kan baru masuk PID dan aku pengen compete buat pro kan. Setelah ini pasti aku bakal berhenti gunain GH segitu banyaknya. Bukan karena tobat, karena duitku pasti udah mulai berkurang. Jadi aku gunain dosis-dosis ini lah, dosis-dosis 4 Ayu yang anti-aging lah. Jadi, berarti ini kamu tuh seperti ini karena kamu ada targetnya untuk mengejar ke pertandingan yang Korea. profesional. Lu sadar lah, lu mau ngebut ya? Mau ngebut. Lu emang lu nggak ada planning ini jangka panjang. Maksud gua, lu tahu lu mau tanding, lu ada siapin waktu mungkin 1-2 tahun ini gua mau kebut, that's it gitu. Kelamaan setahun 2 tahun. Aku merasa ya maksudku aku pengen buying time lah. Ya, biar karena kan kadang-kadang kalau misalnya gini. Ibarat main game lu males jadi lu beli koin gitu kan. Beli game shark aja udah set gitu. Tapi maksud ya. Oke, nggak apa-apa terus. Nah, aku ngerasa kayak itu pun aja karena aku prinsipnya kan kadang-kadang kalau misalnya kita udah spend peptide yang mahal ya aku ngerasa peptide sama roid tuh kekuatan roid jauh, bener kan ku? Peptide tuh kayak hasilnya maksudnya hasilnya kan. Karena orang yang nggak pakai GH kalau misalnya ototnya mateng pun bisa menurutku. Tapi kan ya aku kalau pengen terus health markerku bagus, aku ada biaya, aku ada coach, aku MCU rutin tiap 6 minggu, hasilnya juga ya lumayan oke. Ini kamu dari tadi bilang health marker bagus, ada buktinya nggak? Ada ini. Boleh, bagus, aku lihat lah. Lumayan. Boleh nggak? Aku lihat boleh ya? Boleh. Ini ya teman-teman ya, kita buktiin, jangan-jangan ngomong doang. Tuh, lihat kok semua bintang kok gua di semua. Ini bintang. Oh ya, semakin banyak bintangnya tentunya semakin Lihat bagus. kok, superstar ini kok gua. Ini benernya aku pengen ngejok, tapi takut diseriusin. Kan aku pernah ngejok gini ya. Lebih baik aku meninggal dalam keadaan suspek, biar setidaknya tukang gali kubur tahu orang ini bekerja keras umur hidupnya gitu. Nah, itu aku langsung bilang loh, nggak nyampe 2 detik aku bilang bercanda gitu. Orang itu bakal ngekat itu doang. Ngekat itu doang. Iya. Ini tuh kayak Iya. anjing nih monyet-monyet ini.
Sepengin itu aku gendong sampai ke puncak nih. Lapar banget sama insight nih. Nah, ini. Coba ya, ini kok. Aku mau Sorry, lihat, nih. aku lihat. Dokter, Norman. Itu bahkan aku foto yang ada cek Bagus. cek jantung, Bagus. Iya, terus cek ginjal. Ya, oke ini, oke. Agak. Oh iya, oke sih. Ya, oke. Oh, ini aja nih. Ya, ini sih oke lah. Sama GT oke. Sama GT Kemarin tuh bagus aku amat. cek Mana ini. SGOT lu jebol? Tapi kan ini si SGOT itunya mana si SGPT-nya, Bos. ya tapi si itunya nggak ada si Sama GT. gajah bolnya nggak tinggi lah ini. Si apa nama kreatin ini nggak ada ya? Belum di bawah. Oh iya, nggak ada tes kreatinin, sistatin nggak ada ya? Oh, ada yang lebih baru. Sorry. ApoB-nya bagus dan ya oke sih, memang oke sih. Coba ini. nih kolesterol apa? Ah, kan kolesterol. HDL lu kan. HDL ya? Lu nggak pakai reta? Apa? Kereta. Pakai. Kok Tapi jelek? itu habis komplit banget itu. Oh, Habis komplit lagi kan? hancur. Nggak bisa yang baru. Yang ada Ya, yang ini. oke. Yang baru. Ini ada yang lebih baru lagi sih. Sorry. Bener oke ternyata. Lah, ini nih Selamat ada yang ya. ini. Nggak juga. Ada yang foto membengkakan dan Parah, lain-lain sih. parah. Hah? Yang ini maksudnya Ada pembengkakan? Nggak ada. Oh. Yang maksudnya aku foto itu lengkap. Lengkap juga kamu ya? Lengkap. 25 juta, Bro. Gila. Terus lu 25 Di juta. endorse ya? Apa enggak. Itu aku Cih. cek sendiri. Makanya aku Oh, takut iya. itu meninggal gitu. Tapi orang bilang gini, kalau takut meninggal pakai PID. Anjir lah menurutku. Duit-duitku sendiri gitu. Iya, itu selalu lah. Ada yang orang baru-baru. Nggak ada sih. Ini aku bakal ini sih Sakit. MCU lagi nanti. MCU lagi buat ini. Tapi oke lah. Kalau Gila. tadi gue lihat sekilas yang parameter jantung. Nggak, apalagi habis compete ya. Habis compete. Itu aja sih kreatinin cystatin-nya nggak ada. Dilengkapin. Ya. Itu aja sih. Sistatin ya. Memang oke lah. Oke Cuman sih so far oke lah. Kita Nggak disclaimer terlalu- dulu ya, kita tidak mengedukasi orang untuk pakai ya. Iya. Gua Ini kita cuman pengen tahu nih. Iya. Jangan-jangan dia bohong. Kadang kita ngobrol terus itu. Iya, Foto iya. ada yang itulah. Ya, oke. Oke. Van. Setelah kamu tanding, ya kan? Kamu kemarin ada nggak konversi ke secara ekonomi kamu atau followers kamu? Makin jebol, boncos. Ada, efeknya ada. Konversi ke dompet makin jebol. Kalau konversi ke duit sih nggak ada, jujur ya. Lu nggak lihat nih, mohon maaf ya nih, lu lihat nih. Baju aja udah sobek dipakai. Karena sering dipakai terus bajunya. Evelyn, I love you Evelyn. Ya kan jebol karena sering dipakai. Bener kan dipakai terus Iya, bajunya iya, nyaman. Enggak, tapi serius, nggak ada sama sekali. Nggak ada. Tapi kalau misalnya buat sosmed sebenarnya ya jadi orang makin tahu, oh Stephen Wongso ternyata itu bodybuilding gini. Followers nambah nggak? Followers nambah? Followers ya nambah lah. Kalau misalnya kita konten posting jutaan ya pasti nambah lah. Ada lah kayak ribuan ada. Ya lumayan. Lebih disukai wanita atau laki-laki sekarang? Jujur sih laki-laki ya. Karena dilihat yang nonton dari jutaan ini misalnya nonton sejuta, wah kenapa cowoknya ini ya 59%, ceweknya 41. Tapi gue mau nanya deh, lu kan all out ini sama hobi lu yang Iya. ini, ya kan? Apakah karena angkanya masuk dari Evolin? Angkanya masuk dari Evolin, jujur sih angka dari Evolin lumayan. Aku tuh nggak pernah endorsement sama Evolin. Kemarin tuh cuman sekaligus campaign bareng EIC. Collab lah. Collab lah, hitungannya collab. Dia goreng Bahkan dulu, sekarang goreng pun dia. aku belum kontrak sama Oh, Evolin. gitu? Iya. Tapi aku pakai ini biar sadar Evolinnya. Ini kayaknya waktunya dikontrak deh. Gitu. Berarti sama sekali tidak ada motif Nggak pernah. finance. Nggak pernah, makanya aku berani kan ngomong aku gunain PID dan lain-lain. Karena gua gitu. nggak dapat nyari duit Karena dari aku sini. nggak nyari duit dari sini gitu. Makanya kalau orang-orang konekin sama ini brand susu suplemen yang lain, ya enggak lah. Terus maksudnya aku sama atlet Evolin pun latihan bareng. Ya maksudnya kayak inilah, banyak yang kayak apa ya? Lah dia latihan bareng sama Evo, emang dia udah dikontrak Evo? Lu nggak tahu aja celana dalam gue Evo. Emang ada mau Waduh, dong? kok bukan, Cek. Celana Evo tulisannya, bro. G-string kan? Oke, kalau gitu kalau gue boleh nanya, seorang Stephen Wongso, lu tuh sekarang pekerjaan utamanya, main source of income lu dari mana? Tetap endorsement. Endorsement. Tetap endorsement. Oh. Tetap endorsement lah. Bu. Yang hidupin endorse lah. Bahkan kayak nggak ada aku. Kayaknya endorsement dulu tuh masih MC. Sekarang udah enggak. Udah nggak endorsement. MC? Iya, sekarang film juga kayaknya udah enggak. Oh. Nih sekarang setelah lu masuk BID, Yang Terus, endorse apa enggak lah? gym, ya. Pengaruh nggak sih ke karakter lu? Apa lu jadi emosional? Apa lu jadi membabi buta gitu kan? Ada nggak yang lu rasain berbeda dari yang Stephen Wongso yang lama sekarang dengan yang sekarang gitu? Kalau itu jujur ya, aku ngerasa kayak Roy Treats dan lain-lain tuh nggak ada loh. Nah aku ngerasanya tuh
dulu sebelum badan bagus, orang tuh nggak confident sama dirinya sendiri. Jadi sekarang lebih confident lah, lebih menyayangi diri sendiri sih aku rasanya. Kalau roid rage sih kayaknya enggak deh. Ngacengan nggak? Oh banget. Pagi-pagi itu aku Bro, kalau dia tegak masih itu umur berapa, bro? Oh iya sih. ngacengan sih kok. Enggak Wah, ngefek lah. udah. Dia harus sering maraton kalau kata dokter Tirta. Ngaceng lari, Harus ngaceng lari. Udah berapa kali lari hari ini? Masih muda loh. Iya sih. Iya kan? Tapi nggak ada hal negatif apapun. Orang-orang sekitar nggak ada yang ngomong kayak, Fen, kamu kok sekarang jadi gini, jadi gitu. Mungkin ada tapi nggak berani ngomong. Ya, enggak. Serius. Enggak sih, enggak ada. Ini sih. ya asisten. Nggak ada. Nggak ada. Enggak ada. Sama sekali. Nggak apa-apa, jujur aja Pak. Iya. Jujur aja Pak. Nggak apa-apa. Dia kok kayaknya takut loh. Iya kayak. Nanti diganti. Agak lebam tadi. Ini di framing ini nanti dikat-kat lagi loh. Tadi gue liat pelipisnya agak biru gitu. Tapi nggak ada serius. Nggak ada Kalau sih. efek negatif kulit jerawat apa? Malah makin mulus. Tambah mulus. Tambah mulus. Bahkan dulu tuh aku ke klinik tuh kayak habis apa ya, ratusan juta tuh bayar sendiri dari tahun ke tahun ya, karena kan kayak laser dan lain-lain. Bahkan ke klinik yang orang-orang nggak tahu kan dimasukin steroid juga kan, tapi bukan AS ya, Iya, dimasukin iya. salep steroid. Kortiko ya. Kortiko. Bahkan yang kita tuh masuk contoh, yang aku bingung tuh orang-orang gini, kok Norman, kok Victor belajar. Orang-orang tuh kayak kita steroid, kita research, kita ada dokter, terus kita juga MCU dan lain-lain. Kita benar-benar memastikan kan apa yang kita masukin ke badan kan. Nggak yang cuman asal masukin kan. Aku nggak tahu kalau orang-orang di luar sana asal apa enggak. Nah, kita itu memasukin dengan sadar. Nah, kalau kita ke klinik kecantikan, Nggak kita tuh sadar. nggak tahu loh. Ya. Dokter tuh masukin apa. Itu- Bahkan dikasih nama Itu real sih. di kliniknya tuh apa yang sampai kita nggak boleh tahu itunya. Lah, kok Ya, kamu ya. berani masukin variabel asing yang kamu nggak tahu? Itu Ketika benar kita sih. masukin tentang roid, semua itu tiba-tiba di sosial media jadi dokter kan. Jadi kayak mending gini. Ya. Itu real sih. Jadi kayak Gue setuju kalau itu. Tapi ini berarti mulus karena HGH atau apa? GSKCU. Nah, Oh GHKCU. ya Real. GSKCU lah. Lu berapa mg bro? Berapa MC? 1. Satu. Satu. Udah Satu jalan kali. lama? Udah, ini sejak itu pertama kali masuk semi, kayaknya GSKCU itu kok hari keempat masuk ketemu sama Ko Norman Yang di di Osborne? Osborne. Oh, Nah, itu baru. Membaik makin mulus loh. Makin mulus kan. Ini GH aku lagi off sih. Makanya lebih nggak watery tan mukanya. Oh. Jadi- kenapa off lu kena mental ya? Kan enggak. Finansial enggak. Boleh. Biar sistatinsinya kan turun, nanti mau cek. Oh. Ada hubungannya ya? Tapi harusnya lu gini, gua nggak tahu kalau gua ya selalu pada saat gua cek, gua tidak merubah lifestyle gua. Karena kalau lu benerin dulu, Iya, iya. angkanya nggak valid dong. Tapi kan dia kalau misalnya ini, oh iya, aku baca dari riset luar lah itu. Iya kan? Misalnya dia di off dulu 5 sampai 7 hari. Gua nggak tahu kalau itu. Gua pribadi gua belum pernah. Gua lagi berpikir untuk jump on GH. HGH tapi gue belum karena menurut gue risetnya gue belum kelar jadi gue masih gue make sure dulu gitu loh. Iya. Kalau gue udah jelas gak bisa. Karena aku udah pernah cerita Iya, sama iya, orang, tahu, nggak tahu, bisa. tahu. Gue pakai sampai 2 IU pun kram satu badan. Kok Jadi bisa ya nggak tahu. Itu memang ya susah ya. Tiap orang menurut gue genetik beda-beda sih. Iya sih. Jadi ada yang Pakai gue nggak Ipamorelin tahu berarti. gitu kan. Hah? Pakai CCC Ipamorelin ya? Iya, CCC Ipamorelin bagus gitu di aku ya. Cuman kan di orang lain buktinya aja oke-oke aja. Iya, Di gue iya. pakai sampai 2 IU baru mau bench pegang bar udah kram gimana mau latihan ya kan? Iya sih. Udah ya udahlah Tapi akhirnya gua- gua mau ngomong. Gue mau nanya Fen, semisal nggak tahu lah, amit-amit ya. Ah. Gue pengen tahu mindset lu sih. Iya. Karena lu bilang lu mau ngejar. Iya. Pada saat lu ngejar, berarti lu harus lebih ngebut dari orang. Iya. Ya, orang ngegas mungkin 40 km per jam, lu mungkin harus 100 km 100 per mesti jam. di gang sempit ya. Yes, lu Iya. harus ngebut dong. Hmm. Risiko lu naik loh. Resiko apanya? Kesehatan lu lah. Kesehatan sih kayaknya enggak. Aku roh itu masih kecil banget tuh dosis. Aku tes tuh 300. Oke. Ya kan kalau orang aku nge-abuse roid enggak, aku nge-abuse peptide juga enggak sebenarnya. Karena kan orang-orang nelan mentah-mentah kayak semua peptide semua aku masukin, peptide aku masukin. Nah, orang bilang semua peptide aku masukin, anjir. Ada berapa ratus jenis? Makanya ratus jenis bahkan ribuan kan peptide. Aku nggak tahu sih di luar sana kayak masukin ya nggak banyak. Terus aku testo itu 300. Baru mau naik 300, ini masih 250. 250 baru masuk testo juga. Oke lah. Kecil. Compare tuh orang normal, lu kan bagaimanapun lu udah memasukkan sesuatu ke badan lu. Iya. Kan? Gue cuma pengen tahu sih. Amit-amit ya, kita cuma berandai. 1, 2, 3, 4, 5 tahun lagi. Contoh paling gampang deh, lu belum punya anak kan? Belum.
tiba-tiba nih lu nggak punya anak, Iya. lu akan nyalain obatnya apa lu nyalain diri lu sendiri? Diri sendiri pasti. Yakin? Yakin. Aku pasti mikirnya gini, wah emang bawaannya mandul gitu. Aku nggak mungkin menyalahkan obat. Tapi orang-orang jangan lupa ya, aku ini pelawak ya. Jadi kayak percaya ngomong apapun itu jangan telan mentah-mentah gitu. Terlalu serius orang-orang. Tapi menurutku kalau misalnya itu dan lain-lain, kita kan pasti ada risk. Kita kan nggak mungkin lihat yang maksudnya win semuanya tanpa side effect itu semua keputusan. Betul, poin gue Jadi itu. kalau misalnya ada yang misalnya miss dan lain-lain ya udahlah, aku pasti berusaha terima resikonya. Jadi ya, Oke, itu ya fair enough sih. Sebenarnya sih gini ya. Karena gue nanya karena gue cuma mau make sure. Bagaimanapun lu bilang lu pakai nggak banyak, iya nggak banyak. Compare ke mungkin orang yang memang beneran tanding. iya, Tapi untuk orang nge-gym sih gue bisa bilang bahkan apa yang lu pakai at least di current condition ya lebih tinggi daripada yang gue sama Victor Oh iya, itu mungkin betul. pakai, Betul. ya kan? Heeh. Gitu loh. Dan gue merasa lu kan masih di sangat hijau lah di bodybuilding, Iya. less than 2 years kan. Less than masih 3 bulan ini. Anjing. 3 bulan sih kan? even bahkan baru 3 bulan. Ya, Gue cuman bisa ngomong gini. Hopefully lu sehat. Iya. Tapi gue nggak tahu. Mungkin tahun depan gue bahkan nggak bilang abuse. Lu pakai dengan dosis yang sama, terus Iya. tiba-tiba ada fungsi penurunan fungsi liver atau Iya, ada iya. penurunan fungsi ginjal dan sebagainya. Lu yakin lu siap? Dia-adjust lagi pasti dosnya. Ya, Sama gua tahu lu sudah ada remnya. Maksudnya lu udah ada guideline-nya, lu nggak Ya. goblok gitu loh. Dengan lu medical check up 25 juta sih gua udah tahu lah. Maksudnya Takut mati. level komitmen lu dan bagaimana lu kontrol risiko lu itu ada. Cuman kan tetap selalu ada variabel. Iya. Gua sama Victor bahkan udah punya penyakit kan. Iya. Dan gua sama dia gua udah kalau kita udah simple, kita udah bilang. Buat gua pribadi gua udah enjoy life aja. Jadi Oke. dan gue udah bilang ke bini gue bahkan, jadi ya gue nggak planning untuk hidup panjang. Buat gue hidup itu harus menyenangkan. Iya, iya. Cuman apakah lu yang masih muda sudah punya mindset ke arah sana? Mindset ini yang aku pegang. Lu yakin? Lu yakin? Karena menurutku ya, kalau bisa contoh nih, aku dari dulu kehidupanku adalah cacing-cacing naga-naga aku. Dari dulu. Enggak, dari dulu. Lu serius apa enggak sih? Serius kok. Aku ngerasa dulu kan. Aku dari, ini cerita jual kesedihan ini. Iya, sebenarnya. coba Cerita dong. Jual kesedihan. Nah, Shiny. aku sama mamaku sayang banget karena papaku ini KDRT, terus papaku ini rokok, terus misalnya kayak rokok nggak masalah lah, yang penting kan ngasih duitnya yang nggak ada, terus kayak KDRT, terus intinya kayak mamaku yang besarin aku sendiri, terus kayak bahkan aku ini fatherless, sosok fatherless, sosoknya ada tapi fungsinya nggak ada papaku, jadi aku ngerasa di lingkungan Chinese aku nggak mungkin jadi apa-apa gitu, makanya aku ngerasa oh ya udah apa cara mendapatkan konversi money tercepat yang bisa aku lakukan dengan sekarang aku miskin tapi aku hanya punya diri sendiri gini. Nggak punya skill lainnya jadi apa ya aku ngelihat stand up sebagai peluang karena waktu itu stand up kan masih ladang hijau masih tahun 2016 itu masih ladang hijau banget. Umur berapa lu berarti? Wah berapa ya 15-16 tahun Udah mikir kayak gitu? iya aku ngerasa kayak bener-bener ya udah kalau sekarang aku miskin juga nggak ada yang peduli aku mati gini. Mungkin orang tua aku bakal sedih karena aduh aku besarin anak masa nggak jadi apa-apa gitu doang. Tapi kalau misalnya pun aku mikir kan, aku pun sekarang meninggal tuh kayaknya nggak bakal ada orang yang sesedih itu, karena ya emang loser sampah. Dan kalau misalnya aku kuliah dengan benar, terus aku sekolah dan lain-lain, mentok capku ini bakal ya mungkin bisa kaya banget di di korporat, tapi too long. Aku mikir kan, wah apa ini buat jump in, buat apa ya yang bisa aku lakuin dengan sekarang dan lucu gini. Oh Chinese tuh menurutku dulu masih di tahun 2016-an tuh aku ngerasa kayak Cindo tuh keren banget itu. Kalau misalnya aku jadi pembantu orang terus kayak siap Baginda Raja, aku pijitin kemanapun siap dah. Tapi yang aku layani non Chinese itu udah lucu banget nih. Bahkan kayak lari bugil gini dikasih 100.000 lari aku bugil gitu. Menurutku siapa yang inget sih attention span manusia juga lupa gitu. Makanya aku kalau misalnya ya aku intinya jual harga diriku lah. Yang penting kan bukan yang kayak seks bebas atau apapun. Jadi kayak demi hiburan buat lucu. Nah, pokoknya dari dulu prinsipku adalah bagaimana aku terlihat beda gitu. Terlihat beda dan aku mikir kan dengan aku melakukan ini pasti state of life-ku yang sekarang di tahap ini nggak boleh malu karena aku nggak mungkin di tempat ini terus gitu. Ya udah naik gitu sih. Jadi kayak aku dari dulu pengen jadi orang yang berbeda aja aku. Nah, dan pengen memaksimalkan apa yang aku lakuin di sana. Nah, bahkan aku pun dulu pikiran bodybuilding. Karena aku dari dulu udah
udah nge-gym terus. Tapi aku mikir kalau misalnya aku sekarang nge-gym dan aku jadi influencer nge-gym. Aku sempat jadi influencer nge-gym tahun 2020. Kontrak pertama aku sama Evo itu 2021. Oh gitu. Kontrak pertama aku Oh. Evo. Bahkan aku tuh salah satu BE Evo pertama. Dulu zamannya siapa ya? Pokoknya aku tuh bener-bener SOW dikasih barter sama satu isolin, sama satu krevolin. Buat posting 4 video. Nah dulu kan, aku mikir kan, aduh kalau misalnya aku kayak gini terus, aku nggak bisa dibayar mahal. Akhirnya aku mutusin 2021 tuh kembali ke stand up lagi. Karena aku mikir, wah ini Marketnya terlalu kecil ya. marketnya terlalu kecil untuk jadikan duit ya. Oke. Beda kayak misalnya orang Dari udah umum ke bodybuilding. umum ke bodybuilding. Yes, Umum ke bodybuilding dan itu bisa diapresiasi lebih. Betul. Aku mikir kan, wah, aku sempatnya karena ini kok, aku sempat di-endorse sama gula inilah, Tropicana. Oke. Tropicana, followerku waktu itu 10.000. Konten dari kesehatan, terus bilang gini, permisi Kak Steven, masih aku balesin sendiri kan. Rate-nya berapa untuk satu video? Boleh terserah dari kakaknya, kan itu endorsement pertama, terserah dari kakaknya, dikasih 500.000. Oke, approve ya Kak 500.000, tapi endorse-nya berupa gula. Jadi dibarterin produk kan. Nah, ketika followerku naik ke 30.000, dikontak lagi sama Tropicana. Oke, sekarang rate-nya berapa? Aku bilang 1 juta. Oke, approve ya, barter berupa gula gitu. Aku mikir, ini sehat-sehat tapi miskin gitu. Jadi aku mikir kan, oh ini something wrong dari sini. Ya udah aku harus kembali ke scan aku lagi. Karena kan sempat Covid kan. Terus aku juga mikir, ya udah ngejar di sininya sampai akhirnya aku mentok buat konversi ke hobiku lagi, aku kembali ke sini. Karena kalau misalnya fokus ke hal yang ini, aku juga nggak bisa optimal di sini gitu. Karena keterbatasan sama duit, waktu, gitu-gitu sih. Terus kalau misalnya tentang ya itu prinsipku cacing naga-naga sih kok. Jadi kayak misalnya lebih baik aku gagal, misalnya kalau gagal banget, kalau sukses ya sukses banget gitu sampai memberikan impact ke keluarga gitu sih. Oke. Sekarang kan lu berarti tulang punggung keluarga dong. Tulang punggung bisa dibilang iya, bisa dibilang enggak. Karena keluargaku jujur kokoku kaya. Kokoku udah kaya. Yang mengubah hidup pertamaku itu kokoku 2021. 2021 dia dengan bisnis IT-nya, dengan nama kokoku kaya lah. Terus adikku juga kaya juga. Ini kandung. Oh lu 3 bersaudara. 3 bersaudara, tapi nggak pernah diekspos. Berarti semua udah settle lah ya. Udah settle. Termasuk elu kan. Termasuk lah. Lu kan oke. Dari cerita lu ya, gua sedikit paham dengan mindset lu. Tapi kan pada saat lu di bawah, lu all out, gua paham. Oke. Tapi pertanyaan gua adalah yang tadi, sekarang dengan posisi hidup lu udah enak. Oke. Lu nggak ada bodybuilding juga lu bisa hidup lo. Tapi nggak ngerasa feel alive. Iya, lu nggak feel alive. Iya. Oke, itunya gua paham. Tapi lu belum menjawab pertanyaan gua adalah dengan segala risikonya. Oh yes, lu melakukan pengamanannya, Iya. tapi shit always happen, bro. Betul. Itu sama kayak lotre, bro. Sama kayak orang nggak ngerokok, dia pun bisa dapat kanker paru-paru. Iya. Sesial itu. Betul. Bedanya, pada saat orang kanker paru-paru dan dia ngerokok, dia akan salahin rokoknya. Betul. Ya, nah ini terjadi sama lu. Gua hanya menganalogikan. Lu pakai, lu tahu risikonya, Oke. lu tahu pengamanannya. Yes. Kalau lu bilang lu all out, iya kok karena gue maaf ya pakai bahasa yang iya kok gue miskin, jadi gue mau all out biar gue jadi atlet, ntar gue di endorse sana sini, gue gedit lah gitu loh. Iya. Tapi lu kebalik, lu udah punya semua. Lu pakai karena lu hanya untuk kesenangan lu, Iya. ya kan? Terus tiba-tiba lu jadi nggak sehat dan lu nggak bisa enjoy hidup lu siap nggak dengan hal itu? Nah, tapi juga pedang bermata duanya adalah ini kok. Orang kan melihat side effect-nya. Oke, aku mempertimbangkan side effect-nya. Tapi side effect yang lain yang aku rasa bukan side effect sih. Dampak positifnya adalah aku ngerasa hidup. Yes. Rasa hidup dengan aku ngerasa hidup, aku lebih optimal dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Aku Betul. ngerasa dengan aku latihan sejam, terus aku dengan ada target kayak gini, anehnya aku tuh makin produktif, makin terproduktif dalam mikirin hal lain. Oh, pengeluaran buat PID segini, buat MCU segini. Oke, aku berarti harus kerja lebih keras. Aku harus mikir lebih keras lagi. Jadi kayak lebih optimal. Mungkin ya prinsipku sama, itu beneran kok. Prinsipku kayak Konorman. Lebih baik aku umur 50, ini amit-amit ya, umur 50 udah nggak ada, tapi aku memaksimalkan potensi usiaku daripada aku sampai umur 80, tapi ngerepotin orang. Ya, Yang maksud misalnya, itu. jadi kayak ya udah gitu. Aku lu siap pilih ya? jalan hidupku kayak gitu. Sebenarnya ya kalau gue boleh ngobrol ya sedikit ya. Sebenarnya tuh dia kan jalanin ini as a hobby, ya bener nggak bro? Iya. Nggak ada sama sekali Betul. mau konversi ke dalam finansial dan sebagainya. Menurut gue sih ya itu terserah orang. Hobi itu nggak ada batasan. Betul, paham. Hobi itu nggak ada batasan Loh, lu kalau menurut gue. justru- Enggak, gue nggak ngomong. No, bukan. Justru karena hobi itu Nggak yang ada paling batasan. bikin kita boncos, bos. Betul, hobi itu nggak pernah ada batasan teman-teman. Jadi artinya
Mungkin lu melihat di sini, gila dosisnya segitu segala macem. Ya. Sama halnya, mungkin kayak gue contoh ya, ini anggap aja gue kan nggak hobi ya sama kendaraan. Gue nggak hobi kendaraan, gue nggak suka mobil sport dan sebagainya, gue bukan kolektor. Buat gue kalau lihat orang yang beli mobil mewah, sport ya khususnya di Jakarta, menurut gue aneh. Menurut gue nggak bilang itu. Kenapa? Nggak bisa dipakai hari-hari, harus jalanan sepi kalau nggak nanti mau overheat. Jadi banyak reason yang menurut gue nggak masuk akal. Nah itulah hobi, nggak bisa dicerna oleh orang lain. Orang lain nggak bisa menganggap itu adalah hal yang normal. Betul. Karena lu harus satu hobi buat lu tahu. Lu ngerti gak? Oh, Iya. ini luar biasa. Itu betul. Itu kesenangan kita. Setuju. Ya sekarang gampang aja bro. Paling gampang gini. Buat kita nih. Kita misalnya ada satu kolektor mobil. Beli mobil Ford Mustang misalnya. Tahun 68 misalnya. 63 misalnya ya kan. Bener. Kita lihatnya kayak mobil rongsok bro. Ya kan. betul. Anjing mobil rongsok dibeli. Nggak ada AC-nya pula. Tapi buat orang, ini itu. Ya ketika itu jadi hobi, itu tidak akan menjadi soal. Beda ketika lu mau beli sebagai investasi. Lu mau jual lagi. Iya. Nah, lu bisa dibodoh-bodohin orang. Ya elah lu beli sekian. Itu harganya nggak segitu bro. Nanti dijual lagi nggak segitu. Ini dua hal yang berbeda kan. Setuju. Makanya menurut gua kadang-kadang netizen ini nggak bisa membedakan. Ketika mereka itu bilang hobi. Hobi itu nggak kenal batasan bro. Iya sih. Nggak kenal batasan. Betul. Itu setuju. Dan yang bisa merasakan kebahagiaannya diri sendiri, si pelakunya sendiri yang hobi bro. Kayak contoh kayak lu lah, gampang. Hobi angkat berat. Ya buat orang yang nggak hobi angkat berat, halah ngangkat tiap hari. Satu rep ngapain? Betul nggak? Ngapain ngangkat sawit aja nggak bisa. Betul nggak? Betul. Iya kan? Betul. Tapi gini, kenapa gua nanya dia? Karena dia kan masih baru. Betul, itu Ya betul kan? sih. Bukannya gua bilang dia bodoh loh. Enggak. Gue cuma mau make sure gua ngobrol dengan orang yang punya mindset seperti apa. Ya, itu Gitu. betul sih. Akan menjadi sesuatu yang menurut gue penyesalan adalah pada saat lu pakai, lu merasakan dampak positif always bro. Iya. Lu tambah testo, wah life bagus sekali. Bahkan kenapa orang abuse testo karena mereka sudah sangat bergantung dengan testo. Betul. Gitu loh. Sampai satu titik itu yang menghancurkan mereka. Gua nggak tahu di titik apa. Resistensi orang beda-beda. Contoh lu 10 IU. Dia 2 IU aja udah keram-keram, ya kan? Gue bilang resistennya beda-beda. Gue hanya mau sebagai orang yang lebih dulu di olahraga ini dan sudah menghancurkan badannya sendiri. Gue cuma mau make sure, lu tahu lu sign up ke apa gak sih? Iya. Gitu loh, ya kan? Lu bilang iya kok gue mau 1-2 tahun lah di sini terus gue mau, and then gue lu turun dosis. Kalau sempet, kalau nggak sempet, Iya. Itu memang harus dalam plan lu sih. Maksudnya Iya dalam kan? artian lu harus tahu backup plan-nya sampai mana. gitu. Tapi apa yang lu lakukan, gue yakin sih bro, lu udah melakukan yang the safest, coach lu tuh juga bukan coach abal-abal gitu loh. Gue tahu dengan cara lu blood test segala macem, wah ini orang sih serius sih, ini orang legit sih. Berapa banyak orang, lu aja pernah MC 25 juta? Enggak sih. Nah, itu cek ininya, cek Jantung cek kan? Ya jantung. lu terus komplit kardia, lah, gue tahu. komplit lah. Gue tahu. Itu gue jujur sampai sekarang nggak cek. Gitu. Oke, gue bilang, Tapi sebenarnya dari MCU udah cukup sih. Dari blood test udah Exactly. cukup. gitu loh. Cuman aku yang takut lah. Bagus. Iya. Justru orang bisa maju kalau takut. Kalau nggak ada takutnya, majunya ke jurang, bro. Iya sih. Itu benar. Apa yang lo lakukan itu gue setuju gitu loh. Tapi anyway gue akan tetap nanya karena gue mau make sure jangan sampai. Karena banyak banget bro orang yang begitu. Pakai. Ya lu kayak lu ngomong. I don't know ya. Gue nggak bilang lu menginfluence orang. Tapi let's say, dia pakai lihat mukanya dulu jerawatan jadi mulus, langsung tembak GHKCU. Janganlah. 5-10 mg. Nah, gue nggak tahu efeknya apa, ya kan? Tiba-tiba muka mulus, toto ginjal jebol atau liver jebol. I don't know man. Iya. Lu nggak tahu lu oke. Partly kenapa lu dikritik netizen karena pada saat lu ngomong ke kamera, lu nggak tahu di belakang kamera ini siapa. Iya. Mungkin orang educated, mungkin orang nggak educated. Yang telan cerita lu mentah-mentah. Ini kan selalu dua sisi kan. Iya. That's why pada saat kalau gue pribadi join aja bro, kita udah open ini kan sekitar 2 tahun. Tapi kita selalu ngomong, ini sifatnya gue sharing adalah untuk biar orang justru nggak sembarangan pakai. Betul. Makanya gue nggak pernah mau cuman bilang positifnya. Gue harus kasih tahu, lu tahu nggak sih negatifnya apa? Yang tadi kita bahas tadi offline apa online yang kita bahas sampai biji bisa kayak kismis tuh. Itu offline. Itu offline kan? Ya itu kan yang kita justru akan kasih tahu. That being said, kalau mereka tetap pakai itu urusan mereka. Iya.
Sama kayak lu mau pakai 10 AGH, kurang bro, tambahin 15 kata gua. Why not? Ada yang pakai 100 juga kali ya? Ada yang sampai 100. Jadi Iya. sebenarnya nih ya teman-teman ya, sebenarnya gue kemarin waktu gue buka Q&A juga banyak yang ngomong kenapa pendapat gue tentang Oh iya lu udah 10 buka. IU, Iya. ya Ini kan? udah nama aku sekarang bukan Stephen Wongso, Stephen 10U. Sebenarnya Disebut IG. Itu somehow ya 10 IU tuh jadi identik sama lu. Padahal itu bukan lu doang anjay. jujur teman-teman ya, ini gue cerita dikit ya. Gue itu udah setengah tahun lalu lah. Gue tuh udah pernah lihat satu konten di luar negeri. Setengah tahun lalu ya gue bilang. Itu ada yang Binaraga pakai 10 IU. Bahkan nggak lama, kemarin 1 bulan yang lalu lah ya. Itu ada yang pakai 100 IU. Iya. Gue itu nanya sama dokter Praja, sama dokter Akbar juga waktu podcast. Dok, memangnya mungkin ya ada orang pakai yang 100 IU, gue bilang. Karena ini ada kontennya di tempatnya Larry Wheels, gue bilang gitu kan. Iya, betul. Terus di keduanya nih ya, bisa aja kok kata dia. Kenapa enggak? Itu buktinya tuh ada kata dia. Gue tuh gini loh, gue bukannya apa ya. Gue tuh selalu pikir gini loh. Kalau sifatnya itu mayoritas, itu kita akan terbiasa. Lu ngerti nggak? Iya. Karena ya orang semua pakainya segitu mayoritas. Iya. Jadi kita membiasakan hal itu kan menjadi hal wajar ketika dipakai menjadi mayoritas. Iya. Padahal belum Tapi- tentu mayoritas itu benar. Bukan. Tapi ketika minoritas, orang kan bertanya-tanya. Tapi bukan berarti itu salah loh. Oh iya betul. Lu ngerti nggak? Betul. Jadi bisa jadi karena ilmu lu belum nyampe ya barangkali ke situ ya kan? Iya. Atau lu mungkin belajar belum sampai situ, bukan berarti itu salah Iya. Iya. gitu loh. Jadi kita harus cari Iya, tahu iya, dulu. iya. Bener nggak ini segitu bisa nggak lah? Buktinya, gue tuh ada satu pertanyaan yang muncul di benak gue ya waktu gue nanya sama dokter, dok kalau 100 IU ya itu kan seputan ya, gue bilang. Iya, iya. Ya kan? Anjir, itu satu vial aja 15 IU gue bilang kan. Artiannya kan 7 diisi vial gitu. cairan biasanya 3 cc. Ya. Anjir, gue bilang itu berapa kali injeksi gue bilang. Bisa 1 badan 1 hari gue bilang di mana-mana kalau 100 IU. Orang 1 jarum aja itu kan kalau insulin itu sirin cuma 1 mili kan. 1 mili 10 IU. Lu mau bayangin 10 110 kali. injeksi gitu loh. Gila. Nah kan itu kan luar biasa gitu loh. Maksud gua apa benar gitu. Gua kadang tuh masa sih gitu loh. Gue tuh cuma mikirnya ke arah situ gitu kan. Tapi kembali lagi ternyata jawabannya mungkin. Nah kalau 10 IU waktu orang-orang hype gitu ya bahas yang tentang lu. Gue gini ya, gue bukan belain lu ya Van. Gue kenal lu kan baru-baru kenal waktu di EIC ya. Gue jujur gue bukan mau belain lu. Tapi sepemahaman gue ya teman-teman ya. Orang luar negeri khususnya di Binaraga itu banyak yang pakai 10 IU. Banyak Iya. gue bilang. Iya sih. Banyak. Orang luar negeri ya gue bilang ya. Nah makanya nih, buat teman-teman yang jarang nonton video luar negeri, bukan berarti karena ada di Indonesia, terus beranggapan ini baru, terus dibilang salah. Enggak salah, buktinya di luar negeri itu udah hal yang Enggak. banyak yang pakai. Mungkin ada tambahannya. Yang salah karena yang ngomong dia. Yang baru nge-gym 3 bulan udah Nah pakai 10 itu bisa IU. jadi. Nah ini juga nih ya teman-teman ya, ini juga yang sebenarnya Tapi aku sadar sih kesalahanku apa sih. Ngakunya terlalu cepat. Bener kan? Sebenarnya kalau contoh nih, Itu yang gue bilang, salahnya Iya. adalah lu yang ngomong baru 3 bulan nge-gym. 3 bulan. Iya sih. Coba kalau lu udah juara, lu ngomong. Iya, iya, iya. Cocok lu. Nah, karena ini nggak nyampe aku 3 minggu. Aku tuh 7 minggu kok sejak masuk PID. Nah itu. Nah, itu pun belum masuk GH. Maksudnya kan GH masuk under Iya. 4 IU lah, anti aging doang kan. lu kena mental gak sih digituin orang? Seneng sih aku. Aku ngerasa gini sih. Wah, malah banyak nih orang yang pengen aku ikut gendong ke puncak nih. Sebanyak ini nih yang pengen dapat beras dari aku. Aku Udah rasanya belum? gitu. Nebengnya, ayo. Ayo. Karena sebenarnya kan aku merasa yang aku omongin kan contoh. sih. Aku juga kelihatan kan orang yang ujaran kebencian terus orang yang bikin kontennya dengan nge-hate orang lain naiknya sampai kapan sih kamu pengen nge-hate orang lain terus? Oh gini caramu cari rezeki nge-hate orang kan banyak kan orang yang kayak gitu kan. Aku merasa Gak ribut gak makan. nggak ribut nggak makan. Iya. Oh ya level. Tapi bener Van, gak ada sakit hati lu sama Sakit sekali. Banyak orang yang sampai masuk DM ku gini. Wah ini masuk PID bulan Oktober. Aku tungguin deh matinya kapan. Aku lihat gini sih ketawa sih. Ya kayak omongan Ko Victor. Aku kan ngechat Ko Victor juga. Ko Victor bilang, Van, justru itu orang yang didoain mati malah susah matinya. Itu benar. Itu real. Itu real. Itu real. Bener, gua gak bohong. Itu real. Gak tau Orang- kenapa begitu. Memang begitu. Iya. Nih, lu tahu nggak? Ada cerita. Jadi gue jokes sama dia sih. Ini Iya. jokes gue sama dia ya. Orang jahat itu susah mati bro. Anjir. Kenapa?
Masa aku jahat sih berarti? Enggak, bukan. Ini kan ceritanya. Gue tuh sering ngejok sama dia. Soalnya kenapa? Kenapa? Ini ada teorinya menurut gue. Karena dia dikasih kesempatan yang panjang untuk bertobat, bro. Anjir. Fuck, lu coba. Makanya nggak mati-mati. Gue kasih tahu. Orang yang umurnya pendek itu biasanya orang baik. Soalnya udah siap, ya kan? Udah siap. Lu pasti lebih sering dengar kan, kenapa sih masih muda, orangnya baik, kok dia udah meninggal. iya. Tapi lu jarang kan dengar, wah mampus nih, umurnya pendek karena orang jahat. Jarang kan lu? Nggak pernah sih. Nggak pernah kan? Nggak pernah sih. Karena orang jahat umurnya panjang. Iya, itu dikasih kesempatan. Ini gak tobat-tobat, si anjing ini gak gue kasih mati lu. Insight-insight kontradiktif nih harus aku dengarkan sering-sering sih. Ya gitu, gue suka jokes-jokes sama dia. Tapi ya memang benar, buktinya gak mati-mati. Orang-orang yang jahat itu gak akan mati-mati, bro. Mau didoain, disumpahin, itu yang nyumpahin banyak loh. Iya. Wah anjing nih orang mati gak mati-mati. Tapi ya gue percaya sih lu gak kena mental dengan, ya maksudnya lu, background lu dari situ. Dengan cara pola pikir lu yang masih muda, udah mau fight gitu aja gue tahu sih. Oh ini orang mah nggak mungkin cuman kena begini doang masa goyang. Ya ini batu, Tor. Oke, gini aja deh. Batu aja. Kita melenceng dikit lah ya, Man. Ya. Melenceng dikit ya. Sepanjang karir lu, kita nggak ngomongin agak, seluruh karir lu pernah kena mental gak sih? Kena mental Iya, jujur. sosial media sih ngeri loh, bro. Media, jujur sih belum sih. Serius loh? Yang sampai kena mental banget. Karena kan kita kan makin naik kan levelnya. Contoh misalnya kayak dulu kita dikatain orang, ih gendut. Kita misalnya Baper. Lama-lama kan kita makin naik level kan, ngapain sih gini doang? Apa Iya sih gini sih. doang? Aku ngerasa bahkan orang yang pengen nonjok aku di jalan itu misalnya ketemu aku, gua sumpah gua pengen nonjok lu karena lu telah menyebarkan hal yang menginfluence orang lain. Udah aku bilangin kan, aku nggak influence orang lain. Aku make dengan pengawasan dokter. Ya maksudku aku komedian gitu. Aku lihat orang ketakutan ketawa gitu aku kejar karena kan lucu juga kan. Ya kan pengen aku suntikin ya karena biar kena dolar merah ya kan. Kena dolar merah kan adsen nggak cair aku menurutku. Ini lucu nih gini. Ngasih apa itu editor buat motong-motong, partnya ini dipotong kan seru kan. Lucu menurutku buat hiburan. Nah, bahkan aku kalau orang yang kayak gitu di jalan nonjok aku beneran. Lucu lah menurutku aku gini, aku ditonjok nih gara-gara aku ngomong gini. Karena kan menurutku ya malah bahan konten lagi gitu. Malah menurutku lucu gitu. Biarkan alam bekerja. Soalnya aku nggak ngerasa nginfluence orang. Lu memang jarang marah ya orangnya? Apa? Lu memang susah marah ya orangnya? Marah sih lumayan sih, tapi nadanya gini sih. Nadanya gini sih. Hidupnya berat keras, ya. bro. Keras ya? Jadi kayak Udah ditempa. mama lah. Mamaku itu juga gitu. Kalau soalnya dari kecil kan mukul kan. Oh. Dari kecil tuh mukul. Jadi aku rasanya kayak keras dari dulu. Bahkan aku kalau ulangan nggak 100 tuh dipukul sama mamaku. Cetas. Gak 100. Wah, 100. babak belur dong lu tiap hari. Emang lu 100 terus? Enggak, aku kan jago nyontek. Jadi 100 terus. Untung gua gak jadi anaknya nyokap dia, bos. Enggak. Gua kalau dulu jadi anaknya nyokap lu, Tiap hari. kayaknya gua udah lumpuh deh. Udah ngesot, kayaknya kita gak ketemu kayaknya. Tapi enggak lah. Toleransi lah. 96, 98, 97, 95. Itu apanya toleransi? 60 toleransi Tapi mah. kalau kita nge-aim-nya, karena prinsip mamaku, kalau kita nge-aim-nya 100, miss-nya di 95, 96. Oh. Tapi kalau kita nge-aim-nya 95, miss-nya bisa 90. Makanya kenapa aku nge-aim-nya Korea ini, biar aku semangat latihan. Sampai sekarang nyokap lu masih gitu nggak? Maksudnya menuntut sesuatu dari lu? Udah enggak. Udah Itu jadi. hanya waktu ketika itu aja. Ketika aku udah bisa Ngasilin duit sendiri. duit dan aku mengubah perekonomian keluarga juga, mamaku udah go ahead lah gini. Pokoknya jangan meninggal cepet lah gini. Karena mama kepikiran gitu. Kepikiran apa duitnya gitu. Bercanda. Bercanda gitu. Nah, jadi kayak apa ya? Aku merasa kayak insight kemarin itu juga aku mikir kan. Ini malah enak gitu dengan ada kayak gini ini. Aku kayak nantang orang gitu. Ya udah kamu lihat nanti aku EIC 2026 size-ku seberapa gitu. Justru malah banyak yang nungguin. Banyak Wah, orang yang nungguin gini menurutku. Ayo Iya, gini. Jadi benar Kelas, sih. kelas. Jadi Jadi kayak- motivasi ya? motivasi juga sih enggak sih menurut Engagement, bro. Tapi kan jadi nanti Engagement. ketika Iya sih. jadi nanti 2026 lagi aku Juli EIC kalau enggak tanding Korea kan bisa bahan beras orang lain lagi. Sebenarnya lu tuh target berat badan berapa? Kemarin Target. berapa? Terakhir aku EIC kemarin itu 1,8. Hah? 71,8. 71,8. Setelah refit dan lainnya 72. Oke, rencananya ntar di sana on stage berapa? On stage jujur sih targetnya 82 83 ya. Wah, Jujur. Itu bulan tahun ini kan Korea. Bulan Bulan apa? caranya, Bos? Ini aku 80 sih sekarang udah berarti. Bulan apa? Bulan Juli EIC aku on stage target 81 82. Hah? 80. On stage tuh lu sekarang 80 kan belum cutting. Belum cutting. Habis cutting paling berapa?
paling 7 berapa ya? 73, Bisa 5-6 kilo biasanya sama water cut. Lebih sih, Ya, aku 7 merasa sepat size-ku, lah. aku ngerasa size lebih gede sini. Ih, jauh dari terakhir Cuman gua kan ketemu. maaf ya bukannya Water ya, apa. dan lain-lain. Iya, Iya. HGH itu water retention sekali. Ini aku udah off GH sih, makanya kayak muka lebih tirus. Pak, orang yang bilang gini, ini auranya glow down ini. Kayak habis dipukulin orang mukanya bengep ya, itu efek water retain lah. Iya, Orang-orang nggak tahu. benar. Moon face soalnya. Kembali, lu bener-bener sama sekali nih selama konten lu nggak ada ini. Waktu lu putus cinta. Putus cinta sebenarnya iya, itu kayak rasanya aku tuh putus cinta itu bahkan tak mentokin kanan. Aku sebelumnya kan pernah pacaran sama orang. Nah, aku tuh ngerasa gini kok, aku tuh nggak pernah ngalamin fase cinta sebelumnya karena ketika SMP, SMA aku fokusnya cari duit. Jadi kayak masa pubertasku, masa cintanya tuh delay gitu loh. Cinta monyetnya tuh yang aku lakuin ketika aku udah punya duit. Jadi ketika SM yang maksudnya putus cinta dan lain-lain tuh aku nggak pernah ngalamin ketika SMP SMA karena fokusnya lapar kan, pengen beras terus pengen makan terus butuh beras. Ketika kita lapar kan kita kan fokusnya pengakuan terus dikatain miskin dan lain-lain, menurutku ya udah aku akan buktikan gini-gini. Nah ketika aku udah punya duit dan lain-lain baru aku pengen cinta-cintaan kayak ini. Nah pacaran juga sempat sama orang Surabaya pacaran terus putus. Nah aku ngerasa aduh ini kayaknya karena aku kurang maksimal. Lah aku mentokin kanan ketika kemarin pacaran, all out. Aku gas semuanya, dia mau apa, aku gas semuanya. Ternyata cinta nggak kayak gitu. Ketika kamu pengen ditinggalin dan lainnya, ya udah ditinggalin gitu aja. Nah dari sini aku ngerti, oh ya udah berarti bukan murni kesalahanku. Banyak variabel yang nggak bisa aku kontrol, ya udah Pasti. bodybuilding gitu. Nah benar kan, karena itu nggak bisa kita kontrol. Maksudku kan, oh ya udah, aku fase cinta monyetnya udah nih, selesai nih. Ya udah sekarang, ya udah kembali jadi diri sendiri. Masa sekarang lu udah badan bagus, gak ada kontak lagi. Lebih ke cowok sih yang otak. Oh, ini fun fact ya. Ada orang, ini beneran kok. Menurut Marco Victor. Jadi ada orang bilang gini di sosial media ya bilang gini. Anjing lu, gua hilang respect sama lu gara-gara lu gunain steroid. Unfollow 38 menit kemudian orang yang sama nge-DM aku. Bro, share dong stack-nya, minta peptide sama roidnya. Aku soalnya malu kalau di kolom komentar IG hehehe. Anjing, menurutku munafik banget. Orang tuh pengen tahu stackku, pengen tahu. Tapi kenapa kamu ngehujat? Kontenin dong. Apa? Mestinya lu kontenin, jadiin story gitu. Enggak lah, tapi kelihatan kayak orangnya. banyak. Lu jawabin nggak? Apa? Lu jawabin? Enggak. Nggak lu jawabin? Enggak juga. Lu bilang follow dulu. Enggak maksud. Akunnya bodoh. Apa? Bodoh. Real. Ih, Real. sakit ya orangnya. Aneh aja orang. Banyak orang gitu. Terus kayak orang komentar yang misalnya, bahkan aku screenshot, aku tunjukin ke Ansori, bilang gini, Sor, lihat nih. Orang bilangin, ini mukanya jelek, gini. Terus lihat gini kan. Tapi setelah aku lihat lagi, fotomu yang lama sama sekarang beda sih. Pakai peptide apa itu, GHQ ya gitu. Anjir, orang-orang tuh sakit-sakit. Munafik banget orang-orang itu. Ya, susah. Jadi makanya aku ngerasa kayak, Cuma memang, ya bener yang si Diki bilang, orang nggak peduli proses lu. Dia cuma pengen lihat result, bro. iya. Nggak peduli. Jadi bener-bener dari kemarin tuh aku ngerasa jadi banyak banget orang yang topeng sama enggak. Bahkan banyak banget orang yang foto sama aku EIC. Dia tuh bilang respect ketika EIC kemarin kok kita tanding. Orang tuh ngejak aku foto bareng kan. Aku ngefans gini, Ko Steven gini. Makanya enggak, aku ngaku lah make kalau ke orang terdekat. Tapi ke media kan enggak pernah ada agensi kan. Nah terus baru kemarin ngaku, orang itu banyak yang posting foto. Aku sama ini di story gini. Ini 0 IU. Ini 10 IU. Kelihatan kan hasilnya lebih bagus yang mana menurutku. Anjir nih orang munafik nih. Jadi kayak bener-bener yang monyet tuh kelihatan kok. Ya maksudnya tapi lu filter orang Gila, cepat sih. anjir. Enggak, tapi Jadinya mesti langsung. ya udah aku like. Tapi aku kan orangnya dendaman ya. Aku screenshot gini. Oh one day orang ini nggak mikir gini. Ini kesenangan dopamin doang. Powermu tuh seberapa gitu. Aku ngerasa kayak one day kalau kamu ketemu aku juga pasti kamu bakal malu sih. Dan aku bakal ingat mukamu kayak gimana. Bakal aku tandain. Aku orangnya kan mentok kanan, mentok kiri ya. Kalau aku dendam kan aku kejar kan. Jadi kayak misalnya orang yang ngata-ngatain aku sekarang, ya udah state of life-ku sekarang gini, ketika one day yang ini tak serang kamu pasti. Ya lagi prep ya wajar lah dikatain dia kan. Belum orang mulai aja belum kan lagi. Gila, lagi orang sih aneh anjir. Banyak banget orang-orang yang bilang ngefan. Terus ternyata yang kasus kemarin dibilang gini, ini nggak pakai GH aja segini. Ya kamu nge-abuse tren bolon dari berapa tahun yang lalu, bro. Gitu. Banyak banget. Jadi aku ketawa sih kemarin. Tapi itu kan mob mentality kan. Pada Iya. saat lu lagi jatuh, ada banyak orang Iya. yang nggak jelas ikut jump in. Sama kayak Ikut lihat jump in. maling. Ih jejak kali palanya dikit boleh. No real kan? Coba kalau sendirian. Iya. Berani Iya, nggak lu jejak? Bener, Ya kan? bener. Sama juga kan gini. Di sosial media kan orang boleh ngomong. Cuman pakai jempol kirim. Iya. Berani nggak ngomong depan muka lu? Nggak berani sih.
Ya. Bahkan orang yang bilang katanya pengen bunuh aku juga di depanku. nggak Coba mungkin. samperin. Gue tuh kadang bingung ya, maksud gue kok orang sepengangguran itu, maksudnya ngikutin, maksudnya gini loh bro, maksudnya hanya orang pengangguran, gue ikut campur urusan orang menurut gue. Ya, Kenapa sih gitu loh? hidupnya nggak bahagia bro. Komentator Apa ada ya? juga konten kreator yang sering lewat aku komentarin badan orang. Dia natural apa enggak gini-gini. Oh. Menurutku kayak anjir nih orang nih tipikal kayak ya udah kamu nonton gosip di TV aja bro. Menurutku kalau misalnya kamu kayak gini, bahkan aku ngerasa ya orang yang bener-bener kayak Victor Norman nggak peduli lah selain badan sendiri kan. Iyalah. Nggak males peduli, gua. bener-bener kayak kita tuh terlalu fokus ke diri sendiri. Bahkan kalau orang yang ngomong gitu ya misalnya aku natural nggak pakai gini-gini, cobalah pakai dulu gitu. Aku bahkan sampai nggak influence orang buat pakai, tapi coba pakai dulu lah. Dengan bacotmu segini nih kamu kayaknya makers aja nggak teliti. Dengan bacotmu kayak gini tuh kamu belum memaksimalkan potensi hidupmu, tapi kamu loser untuk menyalahkan aku nggak menggunakan PID kenapa kamu kayak gini. Iya, bener sih. Loser mentality aja sih. Bener. Ini gue coba mau tanya ya, ini kita dari tadi ngomong natural, coba menurut lu natural tuh apa? Natural itu apa? Menurut lu? Definisi sekarang ya? Ya, definisi lu, pemahaman lu. Enggak, gue nanya lu dulu, tadi gue nanya. Gue jujur dia. udah bingung. Oke, gue jangan bisa ngomong. Kayaknya ya, lu nggak masukin sesuatu hormon. Ini kita ngomong konteksnya binaraga ya. Iya. Nggak pakai hormon sintetis dari luar deh. Hormon ya. Jadi kalau lu kayak maksud gua adalah kalau peptide natural. Karena dia nggak masukin hormon, dia masukin sinyal. Sinyal. Oke, berarti sebatas itu. Ya. Ya, kalau lu? Nah, jujur kalau menurutku peptide pun udah nggak natural kalau menurutku. Karena kan sesuatu yang diinjek dari luar kan. PID menurut lu? PID termasuk udah Lu PID. kalau ngomong gitu vitamin C kita injek Ya. berarti kita udah nggak neti dong. Oh iya sih. Berarti tes itu Ya juga makanya gue natural nanya, ya, makanya tes itu kalau juga- menurut oh lu iya, sampai tunggu, mana? tunggu. Menurut lu sampai mana? Karena kalau kita menggunakan data, misalnya tes itu ada 1000 kan itu bisa diinjekin dan bisa dihitung kan. Bisa dihitung kan. Iya sih. Menurut lu Wait. sampai mana? Menurutku peptide masih nggak bisa sih. Karena Karena peptide terlalu game changer ya. terlalu game changer peptide. Jadi menurut lu Tapi sampai peptide mana? itu sebenarnya efeknya nggak, aku ngerasa nggak segede itu kok. Karena aku ngerasa kayak placebo-nya tuh gede banget. Nggak tahu kenapa ya. Bisa, Gua nggak tahu sih, tapi beberapa yang gua pakai benefitnya real. mamaku juga, aku kasih TB500 sama BBC bisa jalan sekarang. Tadinya Mamaku. nggak bisa. Nggak bisa. Mamaku itu, aku suntik kereta true Enggak, type. dia gara-gara apa? Gue boleh tahu. Mamaku itu beratnya 63. 63 ya, sekarang lebih kurus jauh ya, Sar ya? Gila ya. 63. Terus aku bilang kan, tapi Eh, mama ini nggak influence ya? nggak influence, ini nggak influence ya. Sharing. Ini sharing. Orang apa influence, lu aja gampang terpau jalan ditepok langsung bengong. Ya enggak, apa-apa dikit-dikit influence. Ini ya Gue bete juga nih lama-lama. menghipnotis lewat kata-kata. Iya. Iya. Ini nggak influence. Ya, Nggak, gue kalau pengen tahu aku. sharing dong, Nah, coba gue pengen tahu. Mamaku itu obesitas lah. Mamaku nggak pernah olahraga dan Oke, lain-lain. oke. Terus Umur? mamaku umur kelahiran 72, sekarang 53. Masih muda, masih Iya, muda, masih coy. muda lah, masih Oke, muda. oke. Nah, terus mamaku itu ada masalah obesitas dan nggak pernah olahraga. Tapi dari dulu tuh mama selalu bilang kan, ini genetik mama nggak bisa. Terus aku bilang, enggak mama itu nggak pernah olahraga. Sorry, nggak bisa kurus ya? Lu bilang mama nggak bisa kurus maksudnya Nggak genetiknya. bisa ngangkat berat kata mamaku. Oh, oke, Karena sorry. terus nggak punya masalah. Terus aku bilang enggak, mama itu nggak punya muscle. Karena nggak pernah olahraga dan mindset mama itu nggak mau ngangkat itu, otomatis kayak nggak punya muscle juga. Jadi kayak itu align lah. Terus kayak bahkan tuh aku ngerasin banget ke mamaku kayak gini kok. Anjir mah, nggak usah aku anggap mama lah kalau misalnya mama masih gendut kayak gini menurut gini kan. Mulut lu sampah. Aku bilang kan, jangan jadi orang goblok lah yang dikontrol sama mulut doang. Aku bilang gini kan. Jangan jadi gini loh, apa bedamu sama anjing? Aku bilang gitu kan kok. Serius lu. Serius, aku bilang gini. Maksudnya anjing yang dilemparin makan dimakan, dikasih sama orang lain makanan. Daripada ini deh sungkan deh nolak anjing lah, ini loser mentality gini. Nyokap lu nggak ngamuk? Awalnya ngamuk terus kayak bilang ke koko adekku juga kan, ke koko memeku bilang, Stephanie mulutnya busuk gini-gini. Koko juga bilang gini. Koko juga bilang gini. Bener kan? Koko juga bilang gini. Ya emang mama kayak anjing, makan nggak bisa ngontrol. Koko juga gitu kan. Karena kita sekeluarga ini mulutnya gini semua. Oh. Nah terus mamaku tuh sampai sempet Maksudnya ini bukan ngatain anjing, analoginya ya kan? analoginya. Terus kan? aku bilang kan nggak usah aku sapa orang tua lah. Nggak usah aku kasih duit bulanan juga lah. Susah nih. Kontrol mulutmu lah. Kalau mama beneran sayang karena percuma mama kalau kayak gini juga, mama Stephen biarin nanti berat 70, makin tua dan lain-lain, mama bakal nyalain Stephen juga. Kenapa Stephen olahraga dan nggak ngingetin mama? Jadi mending mama benci Stephen sekarang dan berubah. Tapi mama berterima kasih di kemudian hari daripada mama sayang Stephen sekarang, tapi kemudian hari mama
Mama nyalahkan Stephen. Aku bilang gitu, aku bilang kan. Terus mamaku tuh nangis, sempet kayak nggak nyapa. Sampai akhirnya, apapun lah, aku mau catering diet, apapun, aku turutin. Pokoknya dietnya harus berhasil. Nah, sampai akhirnya tuh mamaku ngechat, ya udah apa yang harus mama lakuin? Itu setelah 1 bulanan kayaknya. Sebentar, tadi kamu bilang nggak bisa jalan, sampai nggak bisa jalan. Jalan tuh nggak bisa naik tangga, Bu. Jadi dia tuh kalau naik tangga kakinya gini. Tapi dia tuh konsultasi sama dokter yang dokternya obesitas juga gitu. Menurutku anjir nih dokter juga nggak bisa ngontrol mulutnya sendiri. Ngapain nasihatin orang gini. Ya oke kamu belajar menurutku, tapi kan ini basic minimum banget kan. Dia tuh sampai dokternya gini, oh ini harus disuntik Oh apa ya? iya, Disuntik aku apa? tahu. Ya, Apa ya, itu ya. Sor? Suntiknya sing sekretum, Ya. suntik ini. Oke, itu bisa mah. Sekretum tapi kan satu tempat, nggak yang sistemik kan. Terus kayak aku mikir, kalau mama tendon sakit dan lain-lain, TB500, BBC satu bisa jadi solusi. Terus mama sekali kontrol gitu jutaan, 3 juta, 5 juta. Stephen nggak masalah sama duitnya, mah, tapi coba dikontrol dari mulutnya dulu. Kalau misalnya semua masalah obesitas dan kesehatan bisa dikontrol dengan duit, di dunia ini nggak ada orang kaya yang meninggal karena obesitas. Aku bilang gini. Ya itu logika lah. Semua tuh bisa diusahain lah, mah. Pokoknya mama kalau beneran sayang sama Stephen dan sayang sama keluarga, ayolah berubah gini. Jangan kayak anjing, bilang gitu kan. Terus mamaku bener-bener aku ingetin juga sih kok kayak ya kita nanti liburan ke sini, mama nanti Stephen kasih duit segini. Nggak mempan di mamaku karena dia duit udah banyak, Bu. Nggak mempan gitu. Tapi aku serangnya itu serang dari ayolah demi Stephen, ayolah demi Stephen biar bisa ngeliat mama panjang, biar mama bisa ngeliat Stephen lebih sukses lagi, banggain mama. Akhirnya luluh. Terus inilah mulai diet dia dari 63 turun ke 61. Tapi intermittent fasting sama makan biasa lah, protein, low carbs, Makan low lebih fat, bersih lah. moderate ya, bersih lah. Maksudnya dia intermittent fasting makan kalori sekitar 1.300-an lah, 1.300, 1.500-an, olahraga sehari 30 menit jalan lah. Ya itu oke lah menurutku dengan berat segitu masih turun. Nah terus mama bilang kan, ini gimana ya biar gini-gini. Lah aku bilang, mama berani nggak health medical check up dulu, sekarang kondisinya gimana, MCU-nya kayak MCU-ku semua kok. Tapi di luar testo, di luar estradiol. Terus coba mama cek, coba mama nanti 6 minggu kemudian Stephen suntik retatrutide, apa yang berubah? Mama berani kok nyuntikin itu dari ini, cuman ini nggak akan FDA karena satu bakal dimainin sama orang yang lebih punya duit dan lain-lain. Politik. Bahkan terus aku bilang gini, dokter tuh nggak mungkin rekom gini karena dokter tuh kadang-kadang ada yang nggak paham dan malas belajar gitu. Nggak update dan akhirnya Kadang tuh gini juga, dokter tuh update, kadang yang gua tahu ya. Cuman dia tidak mau ambil resiko karena kalau tidak FDA. belum FDA. Oh Betul. iya, make sense. Kadang gitu, karena kan itu kan kalau dia merekomendasikan sama aja dia merekomendasikan obat ilegal. Betul. Dalam kapasitas Ya kan? dia sebagai profesional dia nggak bisa. Tidak boleh, ya kan? Betul kan? Iya. Ya kan? Lanjut. Terus mamaku aku bilang kan, oh ya udah mama mau coba lah, karena kan mamaku juga ngelihat hasilku kan, Bu. Ngelihat hasilku dan oke, aku suntik retatrutide, kecil kok dosisnya cuman awalnya 0,5 mg per week. Kecil ya. Sampai akhirnya 1 mg doang. Sampai sekarang 1 mg, sekarang udah jalan kurang lebih berapa ya? Berapa minggu ya? 8 kalau nggak 9 sih. Medical check up itu 4 minggu kemudian semuanya turun sih. Semuanya turun karena mungkin beratnya, habitnya juga. Tapi aku ngerekomen mamaku Reta dan lain-lain karena habit makannya udah bagus ya. Kalau sebelum habit makannya bagus, jangan. Pokoknya itu harus bare minimum lah. Olahraga, makannya udah bener baru suntik Reta. Kalau enggak, Dia jangan salin meng-amplify retanya. lah. Kalau enggak dia hanya meng-abuse retanya Nah, untuk bener. benerin, dilepas pun akan balik akan lagi. balik lagi. Betul. Nah, terus setelah itu beratnya dia sekarang 56. Wih, Terus cepet banget. 56 dan sekarang udah kakinya udah better. Itu sambil aku suntik TB500 bisa 157. Di sini? Enggak, di perut aja sih. Oh, enggak. Sistemik kan dia kan? Ya. Katanya sih iya, tapi ada yang bilang lokal. Gua nggak tahu juga. lokal. Lebih ini katanya lebih bagus. Lebih Ya. bagus. Oh Cuman gitu. Tapi di sini susah lah. sakit Susah, juga. susah, Sakit, susah, Bos. susah. Cuman lu daerah deketannya aja nggak apa-apa. Terus sekarang juga ini sih, semuanya better sih. Udah Oh. kakinya udah enakan, terus tangannya yang ini juga udah enakan. Terus sama mungkin beratnya turun juga ya. Beratnya turun. Setelah ngerasain benefitnya nyokap lu gimana? Ini minta NAD+. Terus glutathione udah enggak karena emang genetiknya putih gak kayak aku lah, aku hitam lah. Hitungan Chinese terus NAD+, aku kasih NAD+. Ini aku ya, cuman share enggak nginfluence orang ya. NAD+. Takut banget aku dipelintir-pelintir tuh sama monyet-monyet yang pengen ikut aku gendong ke puncak. Nah, NAD+, Reta Kagri ada satu kan, Reta Kagri.
terus GSGCU. Malah jadi banyak. Udah, cuman itu. TB500 sama BBC udah aku stop. Lu lepas. Lepas aku bilang kayak, kasihan dompet Stephen mah. Allah. Pokoknya 3 GSGCU sih. Mamaku yang paling suka GSGCU. Jadi mulus ya. Iya. Kolagen kan producing Kolagen, lagi. iya. Iya sih. GSGCU Buat orang kata tua sih. Boleh kali testo. Dah, jangan. Barangkali bikin kontes. Oke, tar, lu nih, jangan gue udah balik lagi ke Nanti tadi. manggilnya Stephen gitu. Balik ke pertanyaan tadi. Definisi lu berarti peptide dengan natural ya? Enggak. Oke, kalau dari lu? Dari gua, Hah. gua ikut federasi. Ya, ini elah, susah ini kalau federasi. Males. Gini, Susah di federasi itu tahu bodo amat, bodo amat. Artiannya apa? Buat gua, di mata gua, kalau orang itu di tes lab tidak terindikasi menggunakan apapun natural. Sah-sah aja dia ngaku. Mau dia pakainya kapanpun, tapi ketika lomba dites gak terbukti. Ini kan lu ngomong Gua ini pemahaman gua. Wah, ini lu ngomong sampai tanding. Gua akuin. Enggak, mau nggak tanding pun enggak. Lah kalau nggak tanding mah federasi mah atuh kagak peduli anjing. Iya, maksud gua, kalau ada yang ngaku nih sama gua kucuk, gua natural, badannya segede biawak misalnya kan. Terus ya udah, gua tes dia darah lo, nggak terbukti. Ampun suhu, natural, genetik Zeus. Gitu gua orangnya gitu, gua nggak mau ambil pusing. Iya, Buat iya. gua gitu aja, simple. Artinya apa ya, simple. Buat gua tahu dia ngambil gua tahu dia ngambil barang. Tapi lu nggak bisa buktiin. Tapi nggak terbukti, nggak ada CCTV. Oh, iya. Ya udah, dia mau Dia ngomong nggak nggak salah. ngambil, gue juga percaya aja. Harus percaya. Gue gitu, gue orangnya gitu, simple. Buat gue tuh selalu punya prinsip hidup harus seperti itu. Baik Jadi, lagi, iya. Kalau gue nggak bisa buktiin, ya udah, gue percaya. Ceng. Udah, Baik lagi ya, dunia gitu tidak aja. peduli proses, hanya tahu hasil. ngapain kita berdebat, ya kan? Iya, Ngapain iya. kita berdebat selama gue nggak bisa buktiin, kecuali gue lagi masuk WC. Si anjing lagi nyuntik pantat. Ya udah lu anjing tuh yang ngomong kemarin. Tapi kalau nggak bisa buktiin, apa? nggak bisa ya Kak Victor nggak bisa buktiin Kalau di itu- pertandingan, Iya. ini bisa aja ini air ya kan. Oh iya juga sih. Hobinya aneh juga ya nyuntik air. Di lubangnya lagi. Airnya mana nih? Di lubangnya. Ya nggak, cuman gue prinsip hidup gitu aja lah. Gue nggak mau perdebatkan lah sama siapapun. Mau lu ngomong ini itu ya selama gue nggak lihat langsung, ya gue respect lu natural. Udah gitu aja lah. Ya. Udah simple lah. Ya kan? Buat apa kita Ya, debatin? benar-benar. Kalau buat gue gitu, buat Boleh. gue. Betul nggak? Oke juga. Sama aja kayak orang nyolong. Tapi sebenarnya udah sangat blur lah. Jujur ya, zaman sekarang gue udah bingung sih definisi natural. Gue pakai 5 tahun lalu, efeknya kan masih stay. Itu cara melepasnya gimana sih? Contoh nih, aku pengen tanding di bodybuilder natural, bisa nggak ngasih aku stack yang boleh aku pakai? Tapi aku pengen di Gue kompet nggak natural. tahu loh. Enggak, oke, jujur jawab pertanyaan lu itu gue nggak tahu. Tapi katanya HGH only. Katanya ya Sangat ini. bisa. HGH yang ini kan, yang terhitung nggak natural kan HGH doang kan. Sisanya kayak maksudnya TB500 BBC, terus GHGCU, Retatrutide itu. Boleh deh. Teman-teman ya, yang punya temen nih, yang salah satu pengurus federasi di Indonesia, boleh nggak sih kasih nama ya di bawah, biar kita bisa undang. Gue penasaran juga sih. Nggak, tapi Ya, penilaiannya nggak mungkin tahu apa? lah kok. Nggak mungkin bisa dikasih. Penilaiannya apa? Oh, Maksudnya definisi mereka natural itu di Testo. parameternya apa? gue terakhir Ya. kemarin denger Reta kan udah di ban. Katanya udah nggak boleh karena gue lupa federasi apa, itu udah mulai nge-ban Reta. oh nggak boleh. Iya, cuman balik Caranya lagi. gimana? Katanya bisa Reta. Mungkin bisa APLC kali ya, mungkin ya. Oh. Iya, gue juga nggak tahu. Makanya Yang lebih bingung itu testo buat gue. Tes 100.000 gampang banget Nah, manipulasi Ini sebenarnya. nih ya, kan itu kan kalau di tes lab kan 1000 desimol man. Iya. Betul nggak? Kalau misalnya lu injeksinya dipas-pasin 900 terus gimana? bisa, natural. Natural. Real itu natural. Nah ini gue penasaran dan Real. gini ya, ini juga unik. Kemarin gue nonton satu akun, ya ini akunnya sering edukasi tentang kesehatan. Hmm. Ini kata dia nih, dia pernah ngecek salah satu customer dia, dicek testo naturalnya 1200. Iya, tapi Enggak, kalau bener ya, terus dia natural ikut lomba, dibilang nggak natural Iya, dong. sih. iya. Tapi actually gini, 1000 itu kan sebenarnya hampir rata-rata. Iya. Yang namanya genetic freak pasti ada lah. Itu gua nggak bisa lepasin. Balik lagi, makanya gue bilang sebenarnya poin lu mau debatin natural atau enggak tuh apa gitu loh. Ini tuh udah bias banget. Udahlah, lu udah tak, bro, olimpiade deh, maaf nih ya. Lu bilang mereka natural. Kok Rusia di ban satu negara nggak boleh tanding? Katanya semua pakai doping. Lah, terus pertanyaan gua, kalau Rusia pakai doping, Amerika menang nggak pakai doping? Lu tahu, lu user kan? Lu tahu kan? Pakai roid itu
mengenhance lu segede apa kan. Iya. Apalagi kita ngomong levelnya olimpiade, bukan level sabung ayam kecamatan atau kelurahan kayak kita gitu, lu ngerti gak sih maksudnya? Terus menurut lu dengan natural lu bisa lawan orang pakai roid? Seriously? Nggak bisa. Dia bilang iya kan gue latihan keras. Emang yang sana pakai roid tiduran doang? Iya. Ya, itu gue nggak bilang gue tahu atau enggak, tapi ya just a food for your thought aja. Iya. Coba cerna, pikirkan, lu mungkin akan ketemu jawabannya. Apalagi mereka kan edukasinya lebih dari kita ya, ilmunya kayak Wih, tahu ya buset. maksudnya PID Bukan ini yang main. terdetek atau enggak, ini yang terdetek Pastilah. apa enggak. Ya kan? Itu ya gitu aja, simple lah. Bahkan pemain NBA juga banyak kok yang kena violation misalnya kayak 6 kali pertandingan nggak boleh karena dia menggunakan PID, mungkin mereka menggunakan Anavar kalau nggak apa mungkin ya. Mungkin. Mungkin. Ya kan? Enggak, maksudnya gini loh. Nih, sorry ya. Lu tanding Korea, lu bilang. Menang dapat apa sih? Dapat insight kalau aku. Tepuk tangan, Tepuk sama-sama. tangan, oh iya ya. Selamat ya, Van. Nah, sekarang gua hanya berandai. Gua hanya berandai. Lu tahu kan gaji NBA? Tahu. Ya. Gede. Bisa dibilang gaji mereka setahun mungkin pendapatan lu entire lifetime. Iya. Ya, mungkin ya. Iya. Menurut lu mereka nggak akan mikir gimana caranya mereka Mengiris karirnya ya. bisa cut corner apapun? Lu tau dong persaingannya. Iya. Berapa juta orang, berapa ratus atau berapa ribu, mentok 1.000 orang kali yang bisa tanding di NBA. Iya. Di Terus, antara ratusan juta. enggak, gua mau jadi pemain NBA natural. Bodoh amat, Jing. Gua nggak peduli gitu loh. Gua mau masuk NBA. Gua mau hidupin keluarga gua di Afrika. Apalagi kan mereka banyak kan orang Iya. Afrika. Anything, bro. BPC, TB. Kalau ada yang lain masukin semuanya. Iya Yang sih. penting gue bisa main setahun, gue kelar, udah pulang pensiun, bodo amat. Tapi di pikiran orang yang pengen natural tuh apa? Pengen ketika meninggal di kuburannya ditulisin lifetime natural. Biar dunia tahu kalau dia natural. Balik lagi, ya. Oke, actually gue nggak tahu sih pikiran mereka. Gue tuh bingung gitu. Nah ini Kayak- bercandaan doang ya, Nah, bercandaan tapi karena lu menggelitik gue jadi penasaran. Karena sport ini kan nggak ada duit. Apa? Sport Iya, ini nggak ada betul. duit. Ini Tapi benernya bisa kok kalau dikonversikan. bisa. Tapi jangan langsung yang misalnya kayak langsung dengan juara ini gini. Sebenarnya kan bisa kayak misalnya contoh dengan Sibam di atas bisa kayak banyak opportunity yang bisa. Tapi orang lain Ya yang emang banyak- si Bam neti anjir. Oh enggak sih, enggak. Iya. Gue kadang sampai gitu, gue pernah berpikir ya, sampai di satu titik, gue tuh berpikir gini, apa jangan-jangan ini, tapi kan hanya pemikiran sekelibat lah Iya. ya, gue nggak menuduh, gue nggak bilang ini benar. Jadi gue sempat mikir gini, jangan-jangan orang-orang ini tuh bukan bangga, bukan merasa dia lebih kerja keras dari orang lain, tapi ya as a konten aja. Karena dengan cara seperti itu akan rame. Mungkin aja. Mungkin kan? Mungkin Mungkin aja. loh ya menurut gua. Cuman kan soalnya buat gua nggak tahu sih ya, Enggak, tapi apa ya buat apa gitu. enggak lah, koin kan selalu ada dua sisi. Sama kayak lu bilang lu nggak peduli orang natural. Ternyata banyak orang yang menganggap itu big deal. Oh ya Bung. Ya, gitu. Jadi sesimpel itu dan dia cloud chasing ke arah sana aja gitu loh. Iya. Ya kan? Gua nggak nyalahin, cuman akan menjadi salah adalah kalau lu mulai menjudge orang yang pakai Oh ya. padahal lu fake neti. Iya. Nah itu kayak lu kayak fuck up deh bro, kayak lu udah boleh stop deh gitu loh. Atau gua nggak pernah masalah gini, gua bahkan ngomong ke lu, kalau itu tadi kita kan ngomong offline, kalau itu menghasilkan duit buat lu, mungkin seharusnya lu bohong. Lu pakai roid nggak? Kalau nih on the spot misalkan, gua nanya lu pakai roid nggak, Fen? Nih lu tahu nih, kalau lu ngomong 100 miliar melayang, Iya. lu mesti ngomong, Fen, dengan muka sedatar mungkin. Oh iya sih masuk akal. Enggak, gua nggak pakai. Iya. Gua nggak pakai. Ini kan pernah kejadian, ini real story. Iya. Dulu ada satu atlet brand Amrik, ini sempat kasus dan ini menjadi perdebatan. Dia jujur, dia itu dikontrak, correct me if I'm wrong, Muscle Tech. Oke. Dia dikontrak Muscle Tech, dia ditanya di dokumenterinya Mark Bell kalau nggak salah. Ditanya, lu pakai nggak? Gue pakai. Kontraknya dicabut. Di Iya. void. Oh. Dia berusaha jujur loh. Nah, disinilah industri. Dan di situ at least gua mengedukasi. Gua nggak bilang gua benar atau salah. Tapi gua udah ngomong fit life strict, gua nggak peduli sama hal itu. Gua lebih prefer lu jujur aja lah. Daripada lu bohong nurani lu juga nggak nyaman. Ya yang penting nggak Nah. influence orang buat make, bener kan? Iya kan? Iya. Tapi kalau gua udah kasih opsi seperti ini dan orang tetap bohong. Lucunya tuh gitu. Zaman dulu itu tabu. Iya. Ya, Zaman zaman sekarang dulu ini tabu. udah open loh. Iya. Ya, dulu gua mau pakai bingung nyari info. Iya. Sekarang, gue mau pakai,
Gue pusing filter infonya kebanyakan. Ada yang bilang 10 IO, ada yang bilang 2 IO, ada yang bilang 3 IO, ada yang bilang 4 IO. Gue jadi bingung gitu. Ini nggak ada bener salah. Tapi di era sekarang, jujur tuh udah nggak salah. Oke. Ya, jujur tuh udah nggak salah. Ya kan? Kenapa lu masih bohong? Nah itu yang gue nggak paham. Iya, iya. Kecuali yang gue bilang, Van, ada 100 miliar depan lu. Masa lu pilih jujur? Iya sih. Iya kita tahu duit is duit, bos. Benar. Iya nggak? Bohong aja udah. Enggak, gue nggak pakai. Udah selesai. Bye-bye, 100 miliar. Mau nggak? Mau lah. Oh. Ada nggak duitnya? Nggak ada anjing. Iya, iya. Terus ngapain lu bohong? Nah itu loh poinnya. Biar keren, genetic freak. Nah itu kan. Itu poinnya. Yang gue nggak terima adalah, gue pribadi ya, kenapa harus bohong kalau tidak ada kepentingan apapun hanya demi lu dipuja-puja orang? Wah gue nggak paham gitu loh. Oke bos. Oke, ini sekarang kita lanjut ke STNK. Ke lu, bukan ke gua. Anjir, ya ampun Nicholas, pertanyaannya. Gua bacain sih IG-nya nih. Luar biasa. Nicholas Wongso dia pakainya. Enggak dong, Oh. Wong doang itu jangan tambahin. Nicholas Wong 62_. Wah, gua bilang. Apakah coli menghambat pertumbuhan otot karena testo? Enggak lah, Coli malah memperkuat forearm enggak sih? Enggak. Forearm lu gedean tapi kanan doang. Soalnya kalau kanan kiri berarti dia petik mangga. Nih dari. Bentar, gue bantu jawab satu yang tadi, yang sebelumnya. Gue tambahin sedikit info ya. Secara tidak langsung menurut gue iya. Kenapa? Menghambat jelas menurut gue. Kenapa? Karena ketika lu, ya ini coli ya, lu kan ada aktivitas yang membuat lu mengeluarkan energi menjadi lu capek. Iya. Ya. Dan kalau ketika lu capek dan lu ketika misalnya rest lu kurang, ya pasti secara tidak langsung akan mempengaruhi. Interupsi ketua. Ya. Lah kalau keluarnya lama, kalau keluarnya cepat kan nggak mengganggu. Misal cuma 30 detik terus Nah, keluar. kalau ya. keluarnya lama lebih mengganggu lagi. Kalau keluarnya cepat, kalau keluarnya cepat Kapan lu gymnya kalau lu coli melulu? Kalau keluarnya cepat misalnya cuma 30 detik kan nggak ganggu. Cuma buat sekelebetan doang. Ya tapi kayak kan iklan. setelah keluar lemas kan. Oh iya sih. Apa lu setelah keluar tetap gym gua? Tapi gue tetap kuat. Hah? Ada alasan squat gak naik-naik bos, berarti. Berarti itu karena itu bro. Nih, pertanyaan kedua. Oh buat aku ini berarti nih. Ya, Semuanya betul, dibuat lu. betul. Oh, Jadi ini kita kumpulin dari Oh. netizen. Oh gitu. Iya. Lain kali Kapok apa nggak pakai PID? Kapok sih nggak, tapi ada penyesalan. apa? Penyesalannya adalah kenapa nggak pakai lebih awal? Ya nggak bercanda, bercanda. Enggak lah, maksudku kan ya itu ada tujuannya lah, ada goalsnya kita ya maksudnya ya ada goals lah maksudnya, nggak menginfluence pokoknya. Lebih susah mana cari jodoh atau jadi atlet binaraga? Lebih susah atlet binaraga menurutku. Masa? Beneran. Jodoh kan bisa cowok cewek. Enggak apa loh. Oh iya juga sih. Enggak. takut sih, Lebih enggak. Bercanda tuh, bercanda. Lebih susah jadi atlet Ntar di binaraga. klip ya, itu di klip. Ternyata gua monyetnya. Ayo gendong gua, Van. Lebih susah atlet binaraga sih. Kalau yang bener-bener compete ya. Tapi kan tergantung atlet binaraga apa dulu. Yang sampai stage levelnya mana dulu. Iya. Harusnya nanti di klip ya itu yang tadi terus dikasih. Streamer banget. Iya. Aduh. Dan masuk susah itu ya jadi atlet. Kok buat lu gampang ya? Iya. Nggak serius gue cuma nanya. serius. Susah. lebih susah atlet binaraga sih. Sesusah menurutku, itu cari ya? jodoh. Cari jodoh kan sebenarnya kan yang susah karena kriteria kita. Kalau misalnya kita pengen ketemu orang random di jalan kan sebenarnya juga bisa kan. Salah sih ini tanyanya bukan jodoh cari istri. Nah, cari istri Ya, susah, ya bener. kan? Lain kali kasih banyakan tuh. Lebih seru ya. Next. Udah. Udah 3. Gede. Nanti Ada ada lagi ya yang belum yang kemarin lu saring? Coba kasih dong. Sini gua pengen. Kasih. Sini kasih Masih gue. ada waktu nih 5 menit. Oke. Bisa. Lanjut. Nanti aku tanya-tanya ya habis ini ya. Iya. Nanti aku tanya-tanya, penasaran ya gini. Ada yang nanya stek lu, mau lu jawab gak? Enggak usah lah. Nanti dianggap oversharing lagi. Itu mau di klip itu semua orang. Nih ada yang nanya nih. Aduh, kekunci. Berapa? Oh, iya. Nih ada yang takut mati nggak, Ven? Apa? Lebih takut mati dalam keadaan miskin sih daripada mati sekarang sih. Jadi kayak mending maksudku kalau mati sama enggak itu contoh. Aku lebih takut mati dan enggak ngasih impact ke keluargaku daripada aku matinya ya. Keren, King. Gua akuin.
Siapa yang mentorin? Siapa yang mentorin? Boleh gak? Apa? Siapa yang mentorin? Ya yang di skena kita udah tahu lah. Untuk sekarang kan aku Ini masih namanya netizen, bukan gua loh. untuk sekarang aku kan masih buronan bagi sebagian orang. Jadi kalau aku sebutin yang rugi coachnya, bukan akunya. Kemarin kan ketemu langsung Aderai. Percaya nggak beliau natural? Percaya. Karena nggak ada ruginya juga sih dia bohongin netizen Indonesia gitu. Betul. Oke. Udah terjawab ya. Abu Ali 121212. Beneran mau nikah dalam waktu dekat? Enggak. Konten lu kemarin. Hmm. Lu agak Udah jujur aja sih. Lebih pengen pro-card aku daripada nikah. Kenapa emang lu sekarang kasar sama suka bikin live streaming gendong cewek? Gendong cewek. Nah, itu mah gimmick-gimmick doang. Kan kita live streamer kan harus ini ya, harus bikin gebrakan-gebrakan. Ini nanti juga aku live stream beda lagi warnanya. Nanti Oh habis gitu. ini. Warnanya lah. Karena Tapi emang ada gendong-gendong cewek? ada Novi Tresna aku gendong. Oh. Novi Tresna kan teman-teman kita sendiri. Oh. Bercandaan doang itu. Coba lu cari. Pertanyaan orang bangke juga sih emang sih, pantas harus difilter ya. Kenapa nggak minum kopi, Norman? Minum. Minum. Ntar aja, santai gua. Gua minum jam berapapun bisa. Damn. Ih, ini loh. Ada yang bagus? Yang nanya cowok loh. Tipe pasangan. Tipe pasangan. Cowok loh, Van. Tipe pasangan, tapi buat cewek lah. Hah? Tapi tipe pasangan cewek kan? Ya enggak, lu ngomong aja jenis kelamin perempuan. Iya. Jenis kelamin, Make sure dulu kan. ya jenis kelamin perempuan. Jenis kelamin perempuan, suka olahraga, udah gitu. Cuman 2. Ya, sisanya kan harus kenalan. Kalau dia dulu. pukulin lu, Apa? yang penting dia suka Gak olahraga. apa-apa, yang penting aku masih bisa nangkis. Yang penting gak lebih gede daripada aku lah. Karena kalau lebih gede dari aku jelas pakai testo dia. Boleh juga acik. Lu sekarang live bakalan jadi fokus ya? Senin sampai Jumat sih kayaknya. Karena keteteran. Sabtu Minggu harus ngejar yang lain juga lah. Tapi emang ini sih gara-gara Seru body- gak sih live? Apa? Seru gak? Capek gak sih? Serunya bisa ada output lain kok. Jadi bisa ada output lain ini. Apa itu kayak warna lain. Karena kelemahan selama ini kan cuma ngasih konten pendek di sosial media, di IG, TikTok. Menurutku konten kreator harus inilah, harus upgrade level lah. Karena ketika kita dengan video panjang kan lebih mudah diingat orang dengan lain-lain sih. Live tuh ada kesulitannya sendiri gak? Ada, harus mikirin gimmicknya, terus mikirin apa yang pengen kita buat. Terus kan dan dia nggak ada cut kan. Berarti kayak Big Mo menurut lu sulit? Big Mo tuh sulit tuh, hebat tuh Big Mo. Oh gitu ya? Hebat tuh Big Mo. Menurutku hebat sih dia, udah. Big Mo ya, itu respect sih aku. Lu masih aktif ini gak sih? Lu masih aktif stand up gak sih? Stand up udah enggak sih. Stand up udah enggak kayaknya. Paling panggilan-panggilan, kalau misalnya Pak Ajis, Presiden Stand Up Indo bilang, kalau pengen main di Stand Up Fest gini-gini, ya pasti main. Berarti lu akan fokus ke live stream sekarang? Enggak, fokus bodybuilding nomor 1 udah. Tapi maksudnya bodybuilding kan bisa sambil diproses ya, dijalanin. Tapi menurutku, aku tuh selalu dari dulu pengennya skocinya banyak kok. Skocinya tuh kayak kapal-kapal kecilnya. Kayak dari stand up, konten, terus bisa nge-hosting juga, terus ini bodybuilding. Satu putus ini. ada lagi. Dan sebenarnya kan ini kan connect semua kan, Bu. Iya sih. Pokoknya connect dengan public Real. speaking dan Setuju apa. sih. Bahkan kayak aku live stream nanti ketika nanti deket-deket compete juga bakal aku gimmickin gini. Wah, ini Roy Trades karena tren bolon begini-gini kan. Terus kayak rencana-rencana Gila, dia gimmick. mikirnya udah panjang. Iya, mikir-mikirnya kan itu bakal bisa. Jadi menurutku dengan aku compete ini nge-enhance semua aspek kehidupanku. Oke. Jadi gitu sih. Fen, last deh pertanyaan gua. Gue pengen tahu deh. Anggap lu kasih saran lah ke teman-teman ya yang mau mulai. Gua kan bisa bilang dari lu awal sampai sekarang tuh berubahnya banyak lah. Ya kan? Lu survive selama ini tuh lu just doing apa sebenarnya lu ada planning atau apa sih? Ada nggak sih lu bisa kasih saran ke orang untuk yang mau kayak lu deh anggapannya bertahan lama di industri content creating gitu loh? Kita nggak boleh di level yang sama. Jadi kita harus ngerasa ada orang yang ngejar layar kita. Jadi kita nggak boleh bangga gitu. Aku dari dulu nggak pernah bangga aku. Misalnya kayak gini. Bersyukur ya, tapi nggak pernah bangga misalnya gini. Dari dulu tuh kayak aku sering sama beberapa temenku ya, yang aku kurang cocok tuh kayak gini. Ih nggak nyangka ya, dulu kita ini sering nongkrong di warung itu loh, sekarang kita ada kayak gini. Wah, ngerasa sambuan nih orang, ngerasa jadi ini. Aku nggak pernah ada rasa itu karena aku ngerasa di tiap stage of life-ku yang naik, aku selalu bertemu dengan orang-orang hebat. Yang misalnya kayak yang bahkan levelnya tuh aku ngerasa anjir nih orangnya jauh lebih hebat daripada aku, makanya aku terus belajar. Terus kalau kebanyakan konten kreator tuh menurutku ya, kebanyakan ini tapi menurut opini ku doang ya. Iya, iya.
konten kreator misal dia mulai konten tahun 2020 sampai sekarang, dulu tahun 2020 bikin konten 5 konten, FYP jutaan semua. Sekarang dia sehari bikin konten 5, tapi views-nya turun ini. Berarti ini kemunduran gini. Ya. Kalau kemunduran bukan karena platformnya, orang-orang bilangnya gini kan, oh platformnya ini yang makin susah, platformnya makin FYP. Enggak, berita artis, berita apa masih FYP. Buktinya download TikTok makin banyak, jangan nyalain keadaan. Ya kamu yang kurang update, kamu yang kurang menarik, bagaimana cara buat orang menarik, storytelling-nya dibentuk, terus aku pikirin semua sih kok storytelling-nya dari dulu. Walaupun kelihatannya lo kayak ngomong sembarangan ya. Ya sebenarnya asbun sih, tapi aku konek-konekin gitu. Pokoknya kelihatan pinter aja, kakak. Bener-bener aku pikirin sih. Oh state of life-nya gini, oh aku sekarang harus prosesnya gini. Aku pikirin semua sih. Bahkan dengan contoh gini, kenapa aku kemarin ada bikin marah-marah dan lain-lain, biar orang tuh tahu gitu, kayak orang tuh ada kelemahannya. Orang tuh ada fasenya gini, sifat tuh kayak gini. Yang bikin kan adalah gebrakan sih, emang harus gebrakan. Makanya kayak banyak konten kreator yang pengen play safe. Kayak misalnya dia kurang menunjukkan warna aslinya, kurang jujur, kurang apa. Sedangkan kalau kita pengen menjadi otentik kan kita harus jujur kan. Karena nggak ada yang bisa jadi diri kita lebih hebat daripada diri kita sendiri. Aku merasa gitu sih. Jadi kayak bener-bener. Makanya kayak Conor Marco Victor lah, maksudnya podcast dengan gini, brand supplement mana sih yang berani ngomongin menggunakan PED, gak apa-apa atletnya kan Itu yang di baju lu. apa? Itu yang di baju lu. Boleh. Surprisingly boleh. Karena ternyata Kodiki udah ngaku di sini ya. Iya. Kodiki udah ngaku di sini. Tapi ingat dia bukan edukasi, dia sharing. Sharing sama kayak aku sharing. Aku Iya. sharing juga. Gak gua make sure aja. Iya, gitu sih. Takutnya orang ngeklipnya salah nanti. Iya. Oh, sama ini kebanyakan influencer tuh yang jarang bisa bertahan. Bahkan aku juga ngerasa aku susah bertahan sih. Makanya aku mikir, aku nggak ngerasa aku hebat sih. Aku ngerasa makanya kayak aku ikut gym bodybuilding juga, terus butuh reason buat hidup dan lain-lain biar feel alive. Terus secara nggak langsung dengan ikut bodybuilding kan kebuka pattern baru kan. Oh ternyata dia se-striving ini di industri ini. Oh ternyata dia seserius ini. Oh ilmunya ini. Jadi kayak makin banyak kapal gini. Bahkan juga banyak yang ngawarin aku photoshoot ini. Photoshoot asli ya? Enggak, aku udah tahu tuh arahnya ke situ tuh. Bukil udah tahu tuh. Karena banyak yang nawarin di dunia Nawarin bodybuilding bukil. real. Ya budgetnya kurang cocok aja sih. Enggak. Ada yang misalnya bilang kan, apa ini mau nggak? Maksudnya kayak pegang produk gini, foto kan jadi model. Menurutku kayak model sekarang tuh masih banyak aku tolakin karena kan lagi basah kan nggak mau aku. Itu doang aku. Sifat jelek nggak apa-apa, yang penting kalau badan basah jangan. Ya kebanyakan yang influencer nggak sadar itu dia berkarir dari tahun 2020 sampai sekarang 2026, follower dia itu juga bertambah usia. Orang bertambah usia kan kita harus bertambah level up juga. Kalau enggak dia cuma bakal Iya sih, plus bener minus sih. doang. Jadi dia bikin konten sebulan ini nambah 10.000 follower tapi yang di-unfollow 8.000. Nambah 2.000. Kamu sampai kapan? Kalau kamu nggak nunjukin warna aslimu dan lain-lain dan bikin orang buat tertarik sama kamu, sampai kapan? Berarti something wrong. Makanya kayak aku pengen nambahin platform, pengen nambahin apa. Bahkan makanya kemarin aku jujur dan lain-lain biar orang tuh makin deket, makin sayang, makin apa gini sih. Sama udah nggak pengen bohong lah, aku udah usia segini juga, udah konten udah lama juga. Pengen otentik diri sendiri lah. Dan lo merasa lebih dapat benefit dari being honest, menjadi Being jujur. honest, untuk sekarang benefit hujatan lebih banyak. Untuk sekarang ya, aku juga nggak tahu sih benefit apa, tapi banyak banget orang-orang yang kayak Ko Victor juga bilang kan respect gini-gini kan, maksudnya udah ngaku gini-gini, banyak sih. Banyak yang menurutku malah orang-orang yang pro atau hebat-hebat yang pemikirannya terbuka sama nggak peduli sama orang lain itu makin respect ke aku sih. Karena kan kita sebenarnya udah tahu kan orang ini sesama user, orang ini nggak ngaku gini. Gitu sih. Jadi kayak jujur aja sih, pengen jujur aja sih gua. Oke, thank you ya Van. Keren. Udah mau Thank you, kita ya, Van. undang. Siap, Thank you. Thank you. Mantap. Nungguin aku bener-bener nungguin aku diundang ke sini. Beneran. Masa sih? Beneran. Aku juga ngeliat kan anjir nih Ilham Setiadi diundang ke sini. Ilham. Ilham. Kan aku lihat Ilham. banyak banget nih diundang ke sini nih. Iya. Jangan aja, bro. Seru. Thank you ya. Thank you. Thank you. Thank you.